Halo semuanya, kembali lagi di channel Catatan Anime. Kali ini saya akan membahas alur cerita manhwa Overpower dengan judul Murim's Death King. Manhwa ini bercerita, di dunia Murim, uang bukan sekadar alat untuk membeli barang, uang adalah kekuatan. Untuk membuat pedang, memberi makan murid, membangun sekte, bahkan untuk bertahan hidup semuanya membutuhkan biaya. Di tengah dunia para pendekar yang dipenuhi konflik antar sekte, muncul sebuah lembaga keuangan misterius bernama Continental Bank yang menawarkan pinjaman cepat tanpa jaminan. Mereka memberikan uang kepada siapa saja yang membutuhkan, mulai dari pendekar biasa hingga kelompok besar murim. Namun, ada harga yang harus dibayar. Jika peminjam gagal melunasi utangnya, pembayaran tidak hanya dilakukan dengan harta, tetapi juga dengan tubuh dan energi dalam ki mereka. Tokoh utama dalam cerita ini adalah seorang raja rentenir di dunia murim yang menggunakan sistem utang sebagai senjata. Alih-alih mengandalkan pedang atau teknik bela diri, ia mengendalikan orang-orang kuat melalui kontrak, hutang, dan kekuatan finansial. Bahkan sekte bela diri dan kelompok iblis pun bisa menjadi klien sekaligus targetnya. Dengan konsep unik yang menggabungkan aksi murim, strategi bisnis, kekuasaan, dan pertarungan antar pendekar, Murim's Death King menghadirkan kisah tentang seseorang yang membuktikan bahwa di dunia para ahli bela diri, uang juga bisa menjadi kekuatan paling mematikan. Tanpa banyak basa-basi lagi, ayo kita gaskan ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan diperlihatkannya pasukan besar sekte iblis yang berkumpul di sebuah dataran luas, memamerkan kekuatan militer yang benar-benar mengesankan. Barisan demi barisan prajurit berdiri kokoh, memancarkan aura intimidasi yang mampu membuat siapapun gentar hanya dengan memandangnya. Di bawah tangga raksasa yang menjulang tinggi ke angkasa, para prajurit tampak santai sambil menunggu perintah berikutnya dari pemimpin mereka. Di puncak tangga itu duduk seorang pria dengan aura yang begitu mendominasi. Hanya dari caranya bersandar di kursinya, sudah terlihat jelas siapa penguasa mutlak tempat tersebut. Dialah sang Heavenly Demon. Kemudian tiba-tiba ia tersenyum lebar sambil berkata, mengesankan. Di saat yang sama, bawahannya yang mengenakan kerudung dan berdiri di belakangnya segera angkat bicara sambil memberi hormat. Salam hormat, di bawah kepemimpinan Anda, martabat kultus kita telah mencapai langit tertinggi. Tuan, sekarang Central Plains akan sujud di hadapan Anda. Mendengar itu, sang Heavenly Demon tertawa sinis lalu berkata, benar, memang harus begitu. Dan diperkenalkanlah sosok sang Heavenly Demon ini, seorang pria bernama Wiji Cheon. Kemudian bawahannya kembali angkat bicara, namun Tuan, ada satu hal yang membuat saya penasaran. Mendengar itu Wiji Cheon berkata, katakan. Lalu bawahan itu menunjuk pada perlengkapan perang pasukan dan berkata, itu alat tempur yang terlihat begitu mahal itu. Kultus kita sudah lama mengalami krisis ekonomi. Jadi, dari mana Anda mendapatkan uang sebanyak itu? Mendengar pertanyaan itu, Wiji Cheon berkata sambil mengangkat cangkirnya dan bersiap meneguk minuman. Seseorang meminjamkannya padaku. Mendengar jawaban itu, sang bawahan sontak terkejut. Maaf? Kemudian sambil meneguk minumannya dengan santai, Wiji Cheon kembali berkata, ada orang yang mau meminjamkannya. Mendengar itu, bawahannya hanya bisa terdiam beberapa saat, kebingungan dengan jawaban yang baru saja ia dengar. Kemudian bawahan itu bergumam dalam hatinya dengan raut wajah yang dipenuhi keterkejutan. Meminjamkan uang kepada kultus demonik, tidak ada orang waras yang akan melakukan hal semacam itu. Karena sudah jelas, uang itu tidak akan pernah kembali. Maka hanya ada satu jawaban yang terlintas di benaknya. Seketika itu juga, ia memberi hormat dengan penuh takzim lalu kembali berkata, Anda sungguh Heavenly Demon yang luar biasa. Terpesona oleh martial arts dan karakter Anda? Tidak, takut akan kekuatan Anda. Para bank dari Central Plains pasti dengan sukarela menawarkan dana perang mereka. Menguras habis kekuatan musuh tanpa menumpahkan setetes darah pun, saya sungguh terkagum-kagum oleh kecerdasan Anda tuanku. Namun, di balik pujian yang menggelegar itu, ia kembali bergumam dalam hati, orang gila macam apa yang mau memberi kami uang? Tiba-tiba, Wiji Cheon mendeci pelan lalu berkata, aku bukan bajingan. Kau pikir aku mencurinya? Setelah itu, Wiji Cheon merogoh bagian dalam pakaiannya dan mengeluarkan sesuatu. Ia lalu memperlihatkan sebuah dokumen ke arah bawahannya sambil berkata, aku hanya memberi sidik jariku di sini.
dan mereka langsung memberiku deposit. Melihat lembaran kertas itu, sang bawahan hanya bisa memandang dengan wajah kebingungan. Ia sama sekali tidak mengerti. Kemudian Wiji Cheon kembali berkata, dia memperkenalkan dirinya sebagai manajer Kim. Dia sungguh orang yang ramah. Dia bahkan memberiku bunga yang rendah. Mendengar itu, sang bawahan mulai meneliti dokumen tersebut dengan saksama sambil bergumam dalam hati. Kontrak, mereka meminjamkan kita uang sebesar ini hanya dengan bukti selembar kertas. Kemudian diperlihatkan sebuah tulisan pada dokumen itu. Kondisi khusus. Tulisan tersebut bahkan dilingkari dengan tinta merah seolah sengaja dibuat mencolok. Melihatnya, tubuh sang bawahan seketika menegang karena terkejut. Dengan tatapan gemetar, ia melanjutkan membaca isi kontrak itu. Dan tepat di bawahnya tertulis, jika tidak dapat membayar hutang, kidebitur akan diambil. Melihat hal itu, sang bawahan kembali diliputi kebingungan. Sesaat kemudian ia bergumam dalam hati dengan wajah yang mulai pucat. Jika tidak bisa membayar hutang, mereka akan merampas kidebitur? Lalu, tanggal pelunasannya? Hari ini? Melihat kenyataan itu, sang bawahan terdiam selama beberapa saat. Namun tak lama kemudian, ia kembali menegakkan tubuhnya dan berkata dengan lantang kepada Wiji Cheon, sungguh kontrak yang arogan. Tapi itu hanyalah formalitas belaka. Tuanku, seluruh emas di dunia ini adalah milik Anda. Meski tanggal pelunasannya jatuh hari ini, itu sama sekali bukan masalah. Mendengar itu, Wiji Cheon segera menyelipkan kembali dokumen tersebut ke dalam bajunya lalu berkata, kau sungguh pintar, Left Emissary of Light. Itu benar. Setelah kita memenangkan perang ini, aku akan memberikan sejumlah emas kepada manajer Kim. Kemudian bawahan itu kembali memberi hormat dengan penuh rasa hormat sambil berkata, Anda memang penguasa Central Plains. Penguasa di atas para penguasa. Anda benar-benar true heavenly demon dari kultus heavenly demonic kita. Mendengar pujian itu, Wiji Cheon seketika tertawa terbahak-bahak. Tawanya menggema di seluruh dataran, dipenuhi keyakinan dan kesombongan seorang penguasa yang merasa tak terkalahkan. Sesaat kemudian Wiji Cheon mencabut pedangnya dari sarung dengan suara nyaring yang menggema. Ia mengangkat pedang itu tinggi-tinggi sambil berkata lantang, benar, aku adalah surga. Tatapannya menyapu seluruh pasukan yang berdiri di bawahnya, jarah dan bakar semuanya. Mulai hari ini, kita adalah penguasa Central Plains. Setelah itu, ia mengayunkan pedangnya ke depan dan menunjuk ke arah medan perang sambil berseru dengan suara yang mengguncang langit, maju! Mendengar perintah itu, bawahannya yang berkerudung segera memberi hormat dan menjawab dengan tegas, sesuai perintah Anda. Dan sesaat kemudian, tiba-tiba saja, para bawahan Wiji Cheon yang mengenakan kerudung menghilang dalam sekejap, lenyap dari tempat mereka berdiri seolah ditelan oleh bayangan. Di sisi lain, para pasukan di hadapannya berteriak lantang. Suara sorakan dan pekikan perang mereka menggelegar, mengguncang seluruh dataran luas itu hingga udara seakan ikut bergetar. Sesaat kemudian, pasukan sekte iblis itu berlari berbondong-bondong menuju tujuan yang telah diperintahkan oleh Wiji Cheon. Sementara itu, di puncak tangga raksasa, Wiji Cheon berdiri memandangi para pasukannya yang bergerak sesuai arahannya. Melihat pemandangan itu, ia hanya mendengus pelan. Sesaat kemudian, Wiji Cheon kembali duduk di kursinya dengan santai, menyilangkan salah satu kakinya seperti sebelumnya. Ia mengangkat cangkir di tangannya lalu kembali meneguk minumannya. Setelah menelannya, ia mengembuskan napas panjang. Kemudian sambil kembali menyeruput minumannya, Wiji Cheon berkata, beginilah hidup. Namun tiba-tiba sebuah suara asing terdengar dari belakangnya. Halo? Pelanggan terhormat, mendengar sapaan itu, Wiji Cheon sontak terkejut hingga memuntahkan minuman yang baru saja diminumnya. Ia segera bangkit dari kursinya dan menoleh ke belakang dengan waspada dan bergumam, siapa? Dan di belakangnya, tampak seorang pria dan seorang wanita berdiri dengan tenang. Pria itu menampilkan senyum ramah di wajahnya, sementara wanita di sampingnya menggenggam sebuah sempoa di tangannya. Melihat kedatangan mereka, Wiji Cheon diliputi kebingungan. Ia bergumam dalam hati, pria itu, dia yang memberiku pinjaman? Tatapannya berubah tajam. Tapi, aku sama sekali tidak merasakan kehadirannya. Padahal dia berdiri tepat di belakangku, pikiran itu membuat Wiji Cheon semakin waspada. Sementara itu, pria dan wanita tersebut hanya berdiri diam. Dengan ekspresi tenang dan tanpa sedikit pun rasa gugup, keduanya menatap lurus ke arah Wiji Cheon.
Kemudian narasi menjelaskan, Heavenly Demon Wiji Cheon, seorang master absolut yang secara luas dikenal sebagai manusia terkuat di dunia. Ia memiliki indera yang luar biasa tajam. Bahkan, di antara ratusan ribu pegunungan yang membentang luas, ia masih mampu mendengar suara sehelai daun yang jatuh. Namun, pria yang kini berdiri tepat di belakangnya itu berhasil mendekat tanpa meninggalkan jejak kehadiran sedikit pun. Sesaat kemudian, pria itu yang tak lain adalah manajer Kim segera membungkuk hormat dan berkata, "Maaf karena telah mengejutkan Anda. Saya manajer Kim dari Bank Continental. Kita pernah bertemu saat pinjaman Anda disetujui, bukan?" Mendengar itu, Wiji Cheon terdiam beberapa saat sambil terus menatap ke arah manajer Kim. Dalam hatinya ia bergumam, salam yang sangat sopan. Tapi, instingnya sebagai seorang master terus membunyikan alarm bahaya. Pria ini berbahaya. Sangat berbahaya. Kemudian Wiji Cheon bertanya dengan tatapan tajam, "Kau siapa sebenarnya?" Mendengar pertanyaan itu, manajer Kim tetap mempertahankan senyum ramahnya. "Saya sudah memperkenalkan diri tadi. Saya manajer Kim." Lalu tiba-tiba manajer Kim mengeluarkan sebuah buku kas dari balik pakaiannya dan berkata kepada Wiji Cheon, "Pelanggan terhormat, Anda tahu bahwa hari ini adalah hari jatuh tempo pinjaman Anda, bukan?" Setelah itu, manajer Kim menyerahkan buku kas tersebut kepada wanita yang berdiri di sampingnya. Seketika, wanita itu mengenakan kacamatanya. Sesaat kemudian, ia membuka buku kas itu sambil bersiap melakukan perhitungan. Tak lama berselang, tangannya mulai bergerak. Sempoa di genggamannya berbunyi nyaring. Jari-jarinya menggeser biji-biji sempoa dengan kecepatan yang luar biasa, bergerak begitu cepat dan gesit hingga hampir tak dapat diikuti oleh mata. Suara sempoa terus bergema tanpa jeda, dan tak lama kemudian, perhitungan itu selesai. Wanita tersebut menutup buku kasnya, lalu melepas kembali kacamatanya dengan tenang. Sesaat setelah itu, ia membisikkan sesuatu ke telinga manajer Kim. Mendengar bisikan tersebut, manajer Kim mengangkat alisnya lalu berkata, "Oho, jadi begitu?" Melihat tingkah keduanya yang begitu santai dan misterius, Wiji Cheon hanya bisa memandang dengan kebingungan. Ia sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian dengan senyum cerah yang terpampang di wajahnya, manajer Kim berkata kepada Wiji Cheon, "Pelanggan terhormat, dengan pokok pinjaman sebesar 6.000 nyang dan bunga sebesar 7.000 nyang. Jadi total yang harus Anda bayar adalah 13.000 nyang." Mendengar angka itu, Wiji Cheon seketika terbelalak. Ia benar-benar terkejut, dan lebih dari itu, ia sama sekali tidak mengerti. Kemudian dengan nada penuh amarah, Wiji Cheon membentak manajer Kim, kenapa bunganya sangat tinggi. Bagaimana bisa bunganya lebih besar daripada pokok pinjamannya? Mendengar protes itu, manajer Kim justru tersenyum sinis. "Ya ampun, pelanggan terhormat, apa Anda kira pinjaman pribadi itu murah?" Mendengar jawaban itu, urat di pelipis Wiji Cheon mulai menegang. Sambil mengepalkan tangannya erat-erat, ia berkata, Apa katamu?" Namun manajer Kim tetap mempertahankan senyum sinisnya. "Jika Anda ingin bunga rendah, Anda seharusnya pergi ke bank konvensional. Lalu kenapa Anda memanggil kami?" Ia menatap Wiji Cheon dari atas ke bawah sebelum melanjutkan, "Peringkat kredit terendah yang pernah ada. Tidak memiliki jaminan. Pekerjaan sebagai kepala sindikat kejahatan. Anda pasti tahu bahwa Anda tidak akan lolos pemeriksaan kelayakan pinjaman di bank standar." Mendengar ucapan itu, emosi Wiji Cheon seketika meluap. Dengan wajah memerah karena marah, ia berteriak, "Si sindikat kejahatan? Kultus kami adalah kultus divine." Mendengar bantahan itu, manajer Kim hanya tersenyum sinis. Di mata orang lain, Anda hanyalah seorang praktisi demonik. Kelompok Anda adalah kelompok berisiko tinggi yang bisa ditaklukkan dan dibubarkan kapan saja. Jadi, siapa yang mau menjamin Anda uang? Ia lalu menunjuk dirinya sendiri dengan santai. "Kami meminjamkannya justru karena itulah kami." Mendengar semua perkataan itu, Wiji Cheon hanya bisa menahan amarahnya. Rahangnya mengeras, giginya bergertakan. Namun, dalam hatinya ia tidak bisa membantah sedikit pun. Semua perkataannya benar. Sejujurnya, jika ada bank di Central Plains yang berani membuka rekening untuk kultus demonik, mereka pasti akan menjadi incaran faksi ortodoks. Dan pada akhirnya, mereka akan dipaksa untuk tutup. Kemudian wanita itu menunjuk buku kas di tangannya dan berkata kepada Wiji Cheon, "Ini adalah suku bunga yang mencakup premi pembayaran risiko untuk tujuan manajemen risiko. Dan karena Anda juga telah menandatangani nama Anda sendiri pada pasal 4 ayat 2 di dalam kontrak." Mendengar penjelasan itu, Wiji Cheon terdiam sejenak.
Urat-urat di dahinya menegang. Ia menggertakkan giginya, berusaha menahan amarah yang perlahan memuncak di dalam dadanya. Sesaat kemudian, ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. Setelah berhasil menenangkan diri, Wee Ji Cheon berkata kepada manajer Kim dengan nada tenang, "Begini, manajer Kim, seperti yang kau bilang, sekarang ini aku memang tidak punya uang. Harus kuakui itu. Tetapi kemudian Wee Ji Cheon mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah kejauhan. Lihatlah itu. Apa kau melihat tanah-tanah kaya di Central Plains itu?" Mendengar pertanyaan tersebut, manajer Kim menjawab dengan tenang. "Saya bisa melihatnya dengan jelas, meski memang terdapat sedikit debu halus." Mendengar jawaban itu, Wee Ji Cheon seketika berkeringat dingin. Sudut bibirnya berkedut pelan, namun ia segera mengabaikannya dan berkata, "Tidak, abaikan soal debu itu. Aku akan pergi ke sana sekarang juga dan mengambil alih semuanya." Bahkan merampok gudang aliansi Murim saja bisa membuat 13.000 nyang terasa seperti uang saku. 1 bulan. Aku hanya meminta kau menunggu 1 bulan saja. Akan kupastikan kau mendapatkan kompensasi dengan bunga yang besar. 2 kali lipat pokok pinjaman. Tidak, akan kubayar 3 kali lipat. Sebagai Heavenly Demon, aku berjanji atas namaku sendiri. Narasi kemudian menjelaskan, sebuah tawaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah investasi dengan keuntungan yang mampu menghasilkan 3 kali lipat dari pokok pinjaman jika penaklukan Central Plains berhasil dilakukan. Tetapi kemudian tiba-tiba manajer Kim menarik napas pelan, lalu mengembuskannya sambil menampilkan senyum lebar. "Pelanggan terhormat, maaf, tapi kami tidak berinvestasi pada nilai masa depan yang tidak pasti. Pertimbangan kami hanyalah kemampuan Anda dalam membayar kembali. Dan Anda bilang perang penaklukan? Apa Anda tahu probabilitas keberhasilannya secara statistik bahkan kurang dari 5%? Faktor risikonya terlalu tinggi." Mendengar itu, Wee Ji Cheon seketika terkejut. Untuk beberapa saat, ia hanya terdiam. Sementara itu, di hadapannya, manajer Kim mulai melangkah perlahan menghampirinya. Setiap langkahnya terdengar tenang, namun entah mengapa, justru terasa semakin menekan. Sambil terus berjalan, manajer Kim berkata, "Proposal Anda telah ditolak. Waktu yang telah disepakati sudah terlewat." Kemudian senyum di wajahnya perlahan berubah. Senyum itu masih ramah, namun kini terasa begitu mengerikan. Dengan nada santai yang justru membuat suasana semakin mencekam, manajer Kim berkata, "Jika Anda tidak punya uangnya, maka sebagaimana isi kontrak, Anda harus membayar dengan tubuh Anda sendiri." Pelanggan terhormat. Mendengar perkataan itu, Wee Ji Cheon seketika terkejut. Namun sesaat kemudian, ia menarik napas panjang, lalu mengembuskannya perlahan. "Hah, berani sekali kau menuntut tubuhku, sang Heavenly Demon ini." Tiba-tiba, angin berhembus kencang di seluruh area itu. Begitu kuatnya hembusan tersebut hingga pakaian wanita yang berdiri di samping manajer Kim berkibar liar diterpa angin. Wanita itu pun perlahan mengalihkan pandangannya ke arah Wee Ji Cheon. Dan saat itu juga, langit yang semula cerah dengan matahari yang bersinar terang mendadak berubah gelap. Awan hitam berkumpul, angin bertiup semakin ganas, suasana seketika berubah mencekam. Kemudian diperlihatkan kaki Wee Ji Cheon yang menancap kokoh di atas tanah. Pada detik berikutnya, aura tekanan yang luar biasa dahsyat meledak dari tubuhnya. Gelombang tekanan yang mengerikan menyapu seluruh area. Tanah di bawah kakinya seketika retak. Retakan-retakan besar menjalar ke segala arah. Dan dalam sekejap, lapangan luas itu hancur berkeping-keping akibat tekanan aura yang dipancarkan oleh Wee Ji Cheon. Inilah kekuatan seorang Heavenly Demon. Seorang master absolut yang berdiri di puncak dunia Murim. Kemudian dengan amarah yang meluap-luap, Wee Ji Cheon berkata, "Akulah Heavenly Demon, sang langit dalam demonic path. Berani-beraninya orang biasa yang bermain rentenir sepertimu menginginkan tubuhku? Semenjak awal, aku sudah menunjukkan niat baikku dengan menawarkan beberapa emas. Tapi kau malah lebih memilih kematian." Dan seketika, aura ungu gelap yang mengerikan mulai memancar dari tubuh Wee Ji Cheon. Aura itu bergulung-gulung seperti badai, memancarkan tekanan yang begitu dahsyat hingga udara di sekitarnya bergetar hebat. Melihat hal itu, manajer Kim sontak terkejut. Namun, yang membuatnya terkejut bukanlah kekuatan Wee Ji Cheon, melainkan chi yang sedang dikeluarkannya. Dengan raut wajah penuh penyesalan, manajer Kim memandangi ki yang terus meluap dari tubuh Wee Ji Cheon. Melihat ekspresi itu, Wee Ji Cheon menyeringai. "Ada apa? Jadi takut sekarang?" Sayangnya,
sudah terlambat. Sekalipun kau memohon agar nyawamu diampuni, namun tiba-tiba manajer Kim memotong ucapannya dengan nada panik. Astaga, kenapa Anda dengan gegabah menyanyiakan ki Anda begitu? Semua itu barang sitaan. Mendengar perkataan itu, Wee Ji Cheon sontak terdiam. Wajahnya dipenuhi keterkejutan dan kebingungan. Ia sama sekali tidak memahami apa maksud ucapan tersebut. Namun, manajer Kim sudah lebih dulu menghampiri tubuhnya dengan langkah tergesa-gesa. Sambil memegangi kepalanya dengan panik, ia berkata, "Kenapa Anda merusak jaminannya dengan sembarangan tanpa persetujuan kreditur? Ya ampun, ya ampun, ya ampun. Anda malah menghamburkan semua ki berharga ini ke udara." Mendengar semua omong kosong itu, amarah Wee Ji Cheon akhirnya mencapai puncaknya. Urat-urat di dahinya menonjol. Matanya dipenuhi amarah yang membara. Ia menggenggam pedangnya dengan erat hingga terdengar suara berderit dari gagangnya. Sesaat kemudian, Wee Ji Cheon mengangkat pedangnya tinggi-tinggi sambil berteriak, "Dasar bajingan gila!" Dalam sekejap, ia menebaskan pedangnya dengan kecepatan luar biasa. Tebasan itu mengoyak udara dan membawa kekuatan yang sanggup membelah gunung. Namun, dengan gerakan yang sangat sigap, manajer Kim memundurkan tubuhnya ke belakang. Namun, akibat tebasan Wee Ji Cheon tadi, arena itu seketika retak dan hancur. Retakan besar menjalar ke segala arah, membentuk lingkaran raksasa dengan pusat kehancuran tepat di tempat tebasan itu dilepaskan. Debu dan pecahan batu beterbangan ke udara. Kemudian dengan emosi yang semakin membara, Wee Ji Cheon kembali berteriak, "Sampah sepertimu layak dihancurkan hingga tak bersisa." Sesaat kemudian Wee Ji Cheon mengeluarkan teknik andalannya, Black Knight Demise Slash. Dalam sekejap pedangnya kembali berayun. Namun kali ini, aura ungu gelap yang pekat mengalir di sepanjang bilah pedangnya, memancarkan hawa kehancuran yang mengerikan. Saat ayunan itu menyentuh permukaan tanah, sebuah kilatan cahaya ungu melesat dengan kecepatan luar biasa, menerjang lurus ke arah manajer Kim. Serangan itu begitu cepat hingga seolah mampu merobek ruang itu sendiri. Namun, manajer Kim yang melihatnya tetap terlihat santai. Tanpa sedikit pun kepanikan, ia mengangkat satu tangannya. Lalu, dengan gerakan ringan, ia mengibaskan tangannya dan serangan dahsyat milik Wee Ji Cheon berhasil ditangkis dengan sangat mudah. Bahkan bukan dihancurkan, melainkan dialihkan. Akibat tangkisan itu, lintasan serangan Wee Ji Cheon berbelok ke arah lain. Pada detik berikutnya, sebuah gunung yang berada tak jauh dari mereka terbelah menjadi dua. Melihat pemandangan itu, wanita yang berada di samping manajer Kim seketika terkejut hingga mulutnya menganga. Dalam keadaan masih diliputi keterkejutan, ia bergumam dalam hati, ki pedang yang tertangkis tadi bahkan mampu membelah gunung. Sementara itu, di hadapan manajer Kim, Wee Ji Cheon justru tersenyum tipis. Lalu sesaat kemudian ia berkata, "Ya, tadinya aku heran kenapa kau bisa bersikap begitu sombong. Rupanya kau memang punya sesuatu untuk mendukung sikapmu. Sayangnya, trik murahan semacam itu hanya akan memperpendek umurmu." Sesaat kemudian Wee Ji Cheon kembali mengangkat pedangnya. Bilah pedang itu kini sepenuhnya diselimuti aura ungu gelap. Aura mengerikan kembali memancar dari tubuhnya, membumbung tinggi ke langit bagaikan kobaran api iblis. Wee Ji Cheon mengangkat pedangnya setinggi mungkin. Matanya memerah karena amarah. Lalu ia berkata, "Sekarang, terimalah sekali lagi. Kau akan sadar betapa menyedihkannya trik kecilmu itu." Namun, secara tiba-tiba, manajer Kim sudah berada tepat di depan Wee Ji Cheon, tanpa ada tanda-tanda pergerakan, tanpa ada suara. Seolah-olah ia memang sudah berada di sana sejak awal. Dan dengan ekspresi santai, manajer Kim sudah memegangi tubuh Wee Ji Cheon. Lalu ia berkata, "Astaga, Anda benar-benar pelanggan yang suka berbicara." Melihat hal itu, Wee Ji Cheon seketika terkejut bukan main, matanya membelalak lebar. Sesaat kemudian, ia menundukkan pandangannya ke arah tubuhnya yang sedang dipegang oleh manajer Kim. Narasi pun menjelaskan, sebuah kenyataan yang tak akan dipercayai oleh siapapun di Central Plains. Wee Ji Cheon, sang Heavenly Demon, sosok yang dikenal sebagai manusia terkuat di dunia, kini telah menyerahkan dantiannya kepada seorang pria tanpa nama. Dengan raut wajah penuh keterkejutan, Wee Ji Cheon bergumam dalam hati, "Aku sama sekali tak menangkap gerakannya." Di hadapannya, manajer Kim justru menampilkan senyum sinis. Lalu ia berkata, "Baik, akan saya mulai penagihan utangnya."
Rasanya mungkin akan sedikit sakit. Mendengar itu, Wiji Cheon hanya bisa menatap kosong ke arah manajer Kim. Dan tiba-tiba, energi berwarna kuning memancar dari tangan manajer Kim. Seketika tubuh Wiji Cheon bergetar hebat. Jeritan kesakitan pun menggema di seluruh area. Narasi kembali menjelaskan, sebuah sensasi yang begitu menyakitkan, seolah seluruh bagian dalam tubuhnya sedang diremas dan dicabut secara paksa. Sambil terus merasakan ki-nya tersedot keluar, Wiji Cheon bergumam dalam hati, "Start absorbing art? Tidak, Ciku." Ciku sedang dihisap habis. Jeritan kesakitan kembali keluar dari mulut Wiji Cheon. Namun manajer Kim tetap mempertahankan senyum sinisnya. Ia berkata dengan nada santai, "Pelanggan terhormat, tolong rilekskan tubuh Anda. Anda bisa menderita karena penyimpangan ki jika terus memaksakan diri loh." Sementara itu, Wiji Cheon masih terus menjerit. Ki yang telah ia kumpulkan selama bertahun-tahun kini terus tersedot tanpa ampun. Dengan hati yang dipenuhi kekesalan dan keputusasaan, ia bergumam dalam hati, "Bajingan, apa kau tahu seberapa keras usahaku untuk mengembangkan energi ini?" Dan kemudian, sambil terus menyerap ki milik Wiji Cheon, manajer Kim berkata dengan nada santai, "Oh iya, saya sedang merasa ingin bermurah hati. Akan saya bersihkan sekalian ki tidak murni yang menumpuk di dalam tubuh Anda." Mendengar perkataan itu, Wiji Cheon seketika menjerit histeris. Air mata bahkan mengalir deras dari kedua matanya. Ia berusaha melepaskan diri, namun sia-sia. Ki yang telah ia kumpulkan sepanjang hidupnya terus tersedot tanpa ampun. Jeritannya menggema di seluruh dataran. Dan tak lama kemudian, langit yang sebelumnya gelap perlahan kembali cerah. Awan hitam menghilang. Matahari kembali bersinar dengan tenang. Seolah-olah tidak pernah terjadi pertarungan dahsyat di tempat itu. Sementara itu di arena, terlihat Wiji Cheon terjatuh ke tanah. Ia tertunduk lesu. Tubuhnya yang sebelumnya gagah dan penuh tenaga kini tampak kurus kerontang. Seluruh ki yang selama ini menjadi sumber kekuatannya telah diserap habis. Wiji Cheon menarik napas pelan, tatapannya kosong. Tak lagi terlihat aura seorang heavenly demon yang pernah mengguncang dunia. Kemudian manajer Kim membungkukkan tubuhnya dan berkata dengan ramah, "Pelanggan terhormat, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Anda. Kini proses penagihan utang telah selesai." Lalu ia memperkenalkan dirinya kembali dengan penuh semangat. "Perkenalkan, saya manajer Kim dari Bank Continental." Wanita di sampingnya pun ikut membungkuk dan berkata, "Dan saya, Mak Rihwa." Kemudian manajer Kim melanjutkan ucapannya, "Kami menunggu kedatangan Anda kembali untuk menggunakan jasa kami. Terima kasih sudah berbisnis dengan kami, pelanggan terhormat." Setelah berkata demikian, manajer Kim mengulurkan sebuah kartu tanda pengenal ke arah Wiji Cheon. Melihat itu, Wiji Cheon mengangkat kepalanya perlahan. Dengan suara lemah yang dipenuhi kebencian, ia berkata, "Kau, bajingan." Setelah mengucapkan kata-kata itu, kesadarannya akhirnya lenyap. Tubuh Wiji Cheon langsung roboh dan pingsan di atas tanah. Melihat hal itu, manajer Kim dengan santai meletakkan kartu tanda pengenalnya di samping kepala Wiji Cheon. Kini terlihat jelas tulisan yang tertera pada kartu tersebut, Bank Continental Manager Kim. Beberapa waktu kemudian, suasana cerita berpindah jauh dari pegunungan tempat sekte iblis berada, menuju sebuah kota yang ramai dan damai pada siang hari. Kehidupan berjalan seperti biasa. Salah satu tempat paling ramai saat itu adalah restoran Hoi Bin di Provinsi Sichuan. Tempat makan besar tersebut dipenuhi pelanggan hingga hampir tidak ada kursi yang tersisa. Di salah satu sudut ruangan, sekelompok pendekar sedang menikmati makanan sambil berbincang santai. Obrolan mereka segera beralih pada topik yang sedang menjadi pembahasan seluruh dunia murim. Salah seorang di antara mereka mencondongkan tubuh ke depan dan bertanya, "Apakah kalian sudah mendengar rumor terbaru?" Menurut kabar yang beredar, pasukan sekte iblis tiba-tiba menghentikan seluruh pergerakan mereka. Mendengar itu, beberapa orang langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Rumor tersebut terdengar terlalu aneh untuk dipercaya. Salah seorang pria kemudian menambahkan bahwa sudah 3 hari berlalu sejak pasukan itu berhenti bergerak. Ia bahkan mulai berspekulasi bahwa mungkin Wiji Cheon akhirnya menyerah. Ucapan itu langsung disambut teguran. Seorang pendekar yang lebih tua memandangnya dengan kesal. Menurutnya, asumsi semacam itu sama sekali tidak masuk akal. Bagaimanapun juga, yang mereka bicarakan adalah Wiji Cheon, sosok yang dalam berbagai legenda disebut mampu menghadapi 100 master faksi ortodoks seorang diri.
Veteran itu yakin ada sesuatu yang lain di balik semua ini. Menurutnya, penghentian pergerakan pasukan kemungkinan hanyalah strategi untuk membuat musuh lengah. Tidak mungkin Heavenly Demon tiba-tiba kehilangan ambisinya. Apalagi, sebelumnya laju invasi sekte iblis begitu agresif hingga banyak orang mengira seluruh Central Plains akan jatuh dalam waktu singkat. Karena itulah, situasi sekarang terasa sangat membingungkan. Bukan pasukan pemerintah yang menghentikan mereka. Bukan pula aliansi besar dari faksi-faksi ortodoks. Tidak ada pertempuran besar. Tidak ada kekalahan besar. Namun, entah mengapa, pasukan sekte iblis mendadak berhenti begitu saja. Seorang pendekar lain lalu bertanya, apakah mungkin Wiji Cheon mengalami masalah saat berlatih hingga kehilangan kendali atas energinya? Namun teori itu juga langsung ditolak. Tak lama kemudian, hampir seluruh restoran ikut membahas misteri tersebut. Berbagai dugaan bermunculan. Ada yang membicarakan konspirasi besar. Ada yang menduga adanya perang rahasia. Ada pula yang menghubungkannya dengan berbagai legenda kuno. Sampai akhirnya, seorang pria yang sedari tadi diam mengangkat tangannya dengan ragu. Ia memiliki teori yang jauh lebih sederhana. Sambil menyeruput teh, ia berkata bahwa mungkin saja Wiji Cheon kehabisan uang. Menurutnya, memindahkan pasukan sebesar itu pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ucapan tersebut langsung membuat suasana hening. Sesaat kemudian seluruh meja meledak dalam tawa. Veteran yang sebelumnya berbicara bahkan tertawa paling keras. Menurutnya, teori itu lebih mustahil daripada semua teori lainnya. Sekte iblis terkenal memiliki kekayaan yang sangat besar. Tidak mungkin mereka berhenti berperang hanya karena kekurangan dana. Pria itu hanya bisa tersenyum canggung. Ia menjelaskan bahwa dirinya berpikir seperti itu karena masalah uang selalu menjadi sumber penderitaan dalam hidupnya sehari-hari. Baginya, hampir semua masalah pada akhirnya kembali ke urusan dompet. Candaan itu membuat seluruh meja kembali tertawa. Mereka bahkan mulai bercanda bahwa mengatakan Wiji Cheon berhenti karena kehabisan uang sama anehnya dengan mengatakan Heavenly Demon memutuskan berhenti menjadi jahat. Namun tanpa mereka sadari, teori paling konyol itu justru merupakan yang paling mendekati kebenaran. Di meja sebelah, dua orang diam-diam mendengarkan seluruh percakapan tersebut. Manajer Kim terlihat cukup puas. Di dalam hatinya, ia bahkan mengakui bahwa pria tadi berhasil menebak penyebab sebenarnya dengan sangat tepat. Duduk di hadapannya, Mak Rihwa langsung mengangguk setuju. Menurutnya, itulah ironi terbesar di dunia. Uang tidak peduli siapa pemiliknya. Tidak peduli apakah seseorang adalah manusia biasa, hantu, master legendaris, atau bahkan pemimpin sekte iblis. Pada akhirnya, semua orang tetap harus berurusan dengan tagihan. Di tengah obrolan mereka, seorang pelayan restoran datang membawa daftar menu. Dengan semangat yang berlebihan, ia mempromosikan berbagai hidangan unggulan dan membanggakan kesegaran bahan-bahan yang digunakan hari itu. Mendengar itu, Mak Rihwa langsung menatap bosnya. Ia mengingatkan bahwa sebelumnya manajer Kim sudah berjanji akan mentraktirnya setelah perjalanan panjang mereka ke wilayah sekte iblis. Namun, ekspresi manajer Kim justru berubah serius. Dengan nada yang sangat tegas, ia menjelaskan bahwa dana perusahaan bukanlah uang pribadinya. Mereka memang baru saja berhasil menagih utang besar. Masalahnya pembayaran tersebut diterima dalam bentuk energi Ki, bukan uang tunai. Lebih buruk lagi, kondisi keuangan bank saat ini sedang mengalami defisit. Setelah mengucapkan kalimat mengerikan itu, manajer Kim langsung memesan 2 mangkuk mie termurah yang tersedia. Mak Rihwa menatapnya dengan ekspresi tidak percaya. Beberapa saat kemudian, 2 mangkuk mie sederhana disajikan di meja mereka. Asap panas masih mengepul dari permukaannya. Melihat hidangan yang begitu sederhana setelah perjalanan panjang dan berbahaya, Mak Rihwa hanya bisa menghela napas. Dengan kesal, ia mengutuk kebiasaan pelit bosnya dan berharap suatu hari nanti pria itu menjadi botak. Namun manajer Kim hanya menjawab dengan santai. Menurutnya, kebiasaan berhemat tidak menyebabkan kerontokan rambut. Pada akhirnya, Mak Rihwa menyerah pada kenyataan. Ia mulai menyantap mie tersebut sambil bertanya kemana tujuan mereka berikutnya. Manajer Kim langsung mengoreksi cara bicaranya. Menurutnya, mereka tidak sedang mencari orang bodoh. Mereka sedang mengunjungi klien. Meski begitu, ia tetap menjawab pertanyaan tersebut. Ekspresinya kembali serius. Tatapannya sedikit menggelap saat memikirkan pekerjaan berikutnya. Lalu ia menyebut nama tujuan mereka selanjutnya, Mount Hua.
Dari nada suaranya, tampaknya perjalanan berikutnya tidak akan jauh lebih mudah dibandingkan penagihan yang baru saja mereka selesaikan. Jauh di provinsi Shaanxi, malam telah menyelimuti kota Huayin. Di bawah cahaya bulan, Gunung Hua berdiri megah, mengawasi kehidupan yang masih ramai di kaki gunung. Jalan-jalan dipenuhi para pedagang, pelancong, dan penduduk yang menikmati suasana malam seperti biasa. Di tengah keramaian itu, dua sosok berjalan santai menyusuri jalanan. Manajer Kim dan Mak Rihwa akhirnya tiba di tujuan berikutnya. Tak lama kemudian, manajer Kim menunjuk sebuah pavilion tua yang berdiri agak terpencil dari area ramai. Bangunannya terlihat usang dan kurang terawat. Namun, justru tempat itulah yang menjadi tujuan mereka malam itu. Menurut manajer Kim, lokasi tersebut adalah tempat kerja mereka berikutnya. Sebelum keduanya sempat mendekat lebih jauh, suara bentakan langsung terdengar dari depan gerbang. Beberapa penjaga menghadang jalan mereka. Dengan tatapan curiga, salah seorang penjaga menuntut agar mereka berhenti di tempat. Ia mempertanyakan apa yang dilakukan dua orang muda di kawasan terpencil seperti itu pada larut malam. Menurutnya, area tersebut tidak boleh dimasuki sembarangan. Makrihwa melirik bangunan tua itu sekali lagi. Semakin diperhatikan, semakin aneh rasanya. Pavilion itu tampak seperti bangunan yang nyaris ditinggalkan, tetapi penjagaannya justru cukup ketat. Dalam hati, ia mulai bertanya-tanya bisnis mencurigakan apa yang sebenarnya berlangsung di sana. Sementara itu, manajer Kim tetap memasang senyum profesionalnya. Dengan sopan, ia menjelaskan bahwa dirinya datang untuk urusan bisnis. Namun, para penjaga sama sekali tidak tertarik mendengarnya. Mereka langsung meminta tanda pengenal atau token akses. Manajer Kim menjawab dengan jujur bahwa ia tidak memiliki apapun yang dimaksud. Jawaban itu membuat kesabaran para penjaga langsung menipis. Tatapan mereka berubah tajam. Dalam satu gerakan serentak, beberapa pedang terhunus dari sarungnya. Suara logam bergema di udara malam yang dingin. Salah seorang penjaga memperingatkan agar mereka segera pergi jika masih ingin pulang dengan selamat. Ancaman itu justru membuat manajer Kim tampak sedikit terhibur. Ia memperhatikan para penjaga dengan saksama. Dari cara mereka berdiri dan memegang senjata, ia bisa melihat bahwa orang-orang ini bukan sekadar penjaga biasa. Mereka adalah orang-orang yang pernah menghilangkan nyawa orang lain tanpa ragu. Tatapannya perlahan berubah dingin. Mata birunya memancarkan cahaya samar yang membuat suasana mendadak terasa tidak nyaman. Dalam benaknya, manajer Kim sudah mengambil keputusan. Tampaknya beberapa orang memang perlu diajari cara bersikap kepada tamu. Menyadari situasi mulai memburuk, salah seorang penjaga langsung menerjang ke depan. Sambil berteriak penuh amarah, ia mengayunkan pedangnya ke arah manajer Kim. Namun manajer Kim bahkan tidak bergeser sedikit pun. Dengan gerakan yang tenang dan mengalir, ia menghindari tebasan tersebut semudah seseorang menghindari tetesan hujan. Pedang itu hanya membelah udara kosong. Penjaga tersebut baru menyadari bahwa serangannya meleset ketika tubuhnya tiba-tiba dihantam kekuatan besar dari samping. Matanya membelalak. Tubuhnya terlempar jauh sebelum sempat memahami apa yang terjadi. Ia berguling di tanah beberapa kali hingga akhirnya berhenti dalam keadaan tidak berdaya. Melihat rekannya tumbang begitu cepat, penjaga kedua langsung panik. Amarahnya meledak. Tanpa berpikir panjang, ia menerjang maju sambil mengerahkan seluruh kemampuannya. Energi beracun mulai mengalir ke pedangnya. Dalam sekejap, ia melepaskan jurus andalannya, Poison Snake Sword Art, Poison Fang Flash. Cahaya berbahaya menyelimuti bilah pedang saat serangan itu meluncur lurus menuju manajer Kim. Namun yang terjadi berikutnya membuat semua orang terdiam. Manajer Kim mengangkat dua jari. Hanya dua jari. Dengan cara yang sangat sederhana, ia menghentikan pedang tersebut tepat di tengah lintasannya. Serangan yang sebelumnya penuh tekanan itu langsung berhenti total. Penjaga tersebut membeku, pikirannya kosong. Ia tidak mampu memahami bagaimana jurus terkuatnya bisa dihentikan dengan cara semudah itu. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan oleh manajer Kim. Tubuhnya bergerak secepat kilat. Dalam satu tarikan napas, ia sudah melewati lawannya. Beberapa hantaman energi mengenai tubuh sang penjaga hampir secara bersamaan. Rasa sakit langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Keseimbangannya hancur, dan sesaat kemudian ia roboh ke tanah tanpa mampu melanjutkan perlawanan. Kini, kedua penjaga sudah tidak mampu menghalangi jalan lagi. Dari belakang, Mak Rihwa memperhatikan semuanya dengan tatapan serius.
Semakin lama ia bekerja bersama manajer Kim, semakin besar rasa penasarannya. Karena sejujurnya ia sama sekali tidak bisa memahami gaya bertarung pria itu. Tidak peduli berapa kali ia mencoba menganalisisnya, hasilnya selalu sama. Teknik yang digunakan manajer Kim tidak menyerupai seni bela diri dari faksi ortodoks manapun. Di sisi lain, gerakan-gerakan tersebut juga tidak cocok dengan aliran faksi non-ortodoks yang ia ketahui. Keanehan itu semakin terasa setelah kejadian di Sekte Iblis. Belum lama ini, pria yang mengaku hanya seorang pegawai bank itu berhasil menundukkan Heavenly Demon seorang diri. Prestasi seperti itu seharusnya hanya mungkin dilakukan oleh legenda yang namanya dikenal di seluruh dunia murim. Namun, anehnya Mak Rihwa tidak pernah mendengar nama manajer Kim sebelumnya. Pikiran itu terus berputar di kepalanya. Siapa sebenarnya pria ini? Apa identitas aslinya? Untuk sesaat, ia sempat mempertimbangkan untuk langsung menanyakan jawabannya. Namun ide itu segera dibuang. Pengalamannya selama ini sudah cukup untuk memahami satu hal. Jika manajer Kim memang ingin merahasiakan identitasnya, maka tidak ada pertanyaan yang akan membuatnya berbicara. Untuk saat ini, misteri tentang bosnya masih tetap menjadi misteri. Di halaman pavilion yang sunyi, para penjaga yang tadi menghadang manajer Kim kini tergeletak di tanah. Mereka mengerang kesakitan sambil memegangi lengan dan tubuh yang masih terasa nyeri akibat benturan sebelumnya. Sisa energi dari serangan manajer Kim masih merambat di dalam tubuh mereka, membuat setiap gerakan terasa menyiksa. Mak Rihwa mengamati keadaan mereka sejenak. Dengan nada penasaran, ia bertanya, apakah kedua penjaga itu masih hidup? Manajer Kim hanya menjawab santai, mereka tidak mati. Aku hanya memutus beberapa meridian penting agar keduanya tidak bisa lagi menyakiti orang lain untuk sementara waktu. Setelah memastikan situasi terkendali, manajer Kim memberikan instruksi berikutnya. Ia meminta Mak Rihwa memindahkan para penjaga ke sudut yang tidak mencolok. Tujuannya sederhana. Ia tidak ingin menimbulkan keributan yang tidak perlu jika ada orang yang kebetulan lewat. Mendengar perintah itu, Mak Rihwa langsung mengeluh. Namun, pada akhirnya, ia tetap menyeret tubuh para penjaga yang jauh lebih besar darinya, sambil terus menggerutu sepanjang jalan. Sementara itu, manajer Kim mendorong pintu pavilion hingga terbuka. Ruangan di dalamnya gelap dan tampak seperti bangunan tua yang sudah lama tidak digunakan. Ia berdiri beberapa saat di ambang pintu. Tatapannya menyapu seluruh bagian dalam dengan tenang. Entah apa yang ia lihat, tetapi ekspresinya menunjukkan ketertarikan. Tak lama kemudian, pandangannya berhenti pada sebuah tangga tersembunyi yang mengarah jauh ke bawah tanah. Tanpa ragu sedikit pun, ia langsung berjalan ke sana. Langkah demi langkah, manajer Kim menuruni tangga batu yang dingin dan sempit. Semakin dalam ia berjalan, semakin jelas suara yang datang dari bawah. Teriakan, sorakan, dan suara orang-orang yang saling bertaruh bercampur menjadi satu. Begitu mencapai dasar tangga, seluruh kebisingan itu langsung menghantam telinganya. Pemandangan yang terbentang di hadapannya membuatnya mengeluarkan gumaman kagum. Di bawah pavilion tua yang tampak tak berharga itu, ternyata tersembunyi sebuah kasino bawah tanah yang sangat besar. Tempat itu dipenuhi orang dari berbagai kalangan. Meja-meja perjudian berjajar ke segala arah. Uang berpindah tangan tanpa henti. Teriakan kemenangan dan ratapan kekalahan bercampur menjadi satu. Di salah satu meja, seorang penjudi bahkan berteriak bahwa ia siap mempertaruhkan apapun demi permainan berikutnya. Di tempat lain, seorang pria sedang memarahi temannya karena kehilangan seluruh uang mereka akibat keputusan yang buruk. Suasananya kacau, bising, dan dipenuhi aroma uang serta keserakahan. Tak lama kemudian, Mak Rihwa akhirnya tiba di belakang manajer Kim. Napasnya sedikit terengah setelah menyelesaikan tugas yang diberikan. Namun bukannya mendapat pujian, ia justru disambut keluhan. Menurut manajer Kim, ia terlalu lama. Mak Rihwa langsung menatapnya dengan kesal. Baginya, jika bosnya sedikit membantu memindahkan para penjaga tadi, pekerjaan itu pasti selesai jauh lebih cepat. Meski begitu, perhatian mereka segera teralihkan oleh pemandangan di depan. Mak Rihwa mengamati ruangan luas tersebut dengan heran. Ia tidak menyangka tempat kerja berikutnya akan berupa kasino bawah tanah seperti ini. Dengan nada tidak percaya, ia bertanya apakah benar mereka datang ke tempat perjudian ilegal hanya untuk urusan pekerjaan. Manajer Kim mengangguk tanpa ragu. Ia bahkan terlihat jauh lebih bersemangat dibanding sebelumnya.
Sementara itu, Mak Rihwa justru menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Menurutnya, udara di tempat itu terasa pengap. Belum lagi suasana yang dipenuhi uang hasil perjudian membuatnya semakin tidak menyukai lokasi tersebut. Tepat saat mereka berbicara, sorakan keras tiba-tiba meledak dari salah satu sisi ruangan. Perhatian keduanya langsung tertarik ke arah kerumunan tersebut. Sekelompok orang mengelilingi sebuah meja perjudian sambil berteriak penuh semangat. Di tengah keramaian itu duduk seorang pemuda yang baru saja memenangkan permainan untuk ketiga kalinya secara berturut-turut. Tumpukan kemenangan terus bertambah di hadapannya. Para penjudi di sekitarnya memandang dengan campuran rasa kagum, iri, dan penasaran. Manajer Kim memperhatikan sosok itu selama beberapa saat. Lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Ia menoleh ke arah Mak Rihwa. Dengan nada santai, ia mengungkapkan satu hal yang langsung menjelaskan alasan mereka datang ke tempat tersebut. Pemuda yang sedang menjadi pusat perhatian itu adalah klien mereka berikutnya. Di tengah keramaian kasino bawah tanah itu, sang pemuda duduk dengan santai di depan meja perjudian. Kepingan taruhan berkilau di bawah cahaya lentera yang redup saat ia mendorongnya ke tengah meja dengan gerakan penuh percaya diri. Sikapnya tenang, terlalu tenang. Seolah-olah hasil permainan sudah berada dalam genggamannya. Namun, ada satu hal yang langsung menarik perhatian Mak Rihwa. Di dada jubah pemuda itu terpampang lambang bunga plum yang sangat khas, lambang Mount Hua. Mata Mak Rihwa langsung melebar. Rasa tenang yang sebelumnya ia miliki menghilang begitu saja. Dengan nada tidak percaya, ia bertanya apakah orang yang akan mereka datangi malam itu benar-benar murid dari sekte Mount Hua yang legendaris. Mendengar pertanyaan itu, manajer Kim langsung menoleh. Tatapannya membuat Mak Rihwa segera menyadari bahwa ia baru saja salah memilih kata. Dengan nada tegas, manajer Kim kembali mengingatkan aturan dasar pekerjaan mereka. Orang itu bukan korban, ia adalah klien. Lebih tepatnya lagi, klien yang sangat berharga. Setelah itu, manajer Kim mengeluarkan beberapa dokumen dan memperlihatkannya kepada Mak Rihwa. Nama target mereka adalah Chong Sang. Ia bukan murid biasa. Chong Sang merupakan murid langsung pemimpin sekte Mount Hua dan dikenal sebagai pendekar pedang termuda yang pernah mencapai posisi tersebut. Nama Cheong Sang sudah cukup terkenal di dunia murim. Banyak orang memandangnya sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dari generasinya. Namun, setelah memuji latar belakang pemuda itu, manajer Kim tiba-tiba mengibaskan dokumen di tangannya. Ekspresinya berubah datar. Menurutnya, semua prestasi itu tidak mengubah satu fakta penting. Kemampuan berjudi Cheong Sang benar-benar buruk. Mak Rihwa langsung menatap bosnya dengan kesal. Baginya, pernyataan itu terdengar seperti standar ganda yang luar biasa. Namun, manajer Kim segera membela diri. Menurutnya, ia tidak menghina karakter atau kemampuan bertarung Cheong Sang. Ia hanya memberikan penilaian objektif terhadap kemampuan berjudinya. Dan dalam hal itu, nilainya memang sangat rendah. Mak Rihwa memilih mengabaikan alasan tersebut. Yang lebih membuatnya penasaran adalah apakah seluruh informasi yang mereka pegang benar-benar akurat. Sementara mereka berbicara, Cheong Sang tetap fokus pada permainannya. Tatapannya tertuju pada meja, pikirannya sibuk menghitung berbagai kemungkinan. Dari luar, ia terlihat seperti penjudi berpengalaman yang memahami setiap peluang dengan sempurna. Setelah mempertimbangkan situasi selama beberapa saat, ia akhirnya mengambil keputusan. Dengan penuh keyakinan, ia menyamai taruhan yang ada, lalu tanpa ragu menambahkan 10 koin lagi. Tindakan itu langsung membuat para pemain lain tegang. Cheong Sang bahkan meminta mereka membuka kartu dengan nada yang penuh percaya diri. Ketegangan menyelimuti meja. Satu persatu hasil permainan mulai diperlihatkan. Suara kepingan taruhan dan kartu yang menyentuh meja kayu bergema di tengah keramaian. Lalu hasil akhirnya muncul. Sesaat kemudian, sorakan langsung meledak dari kelompok pendukung yang berada di belakang Cheong Sang. Mereka berteriak penuh semangat. Bagi mereka, sang pendekar muda baru saja meraih kemenangan besar sekali lagi. Cheong Sang sendiri tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Wajahnya langsung berseri-seri. Dengan penuh semangat, ia meraih seluruh kemenangan yang ada di meja dan mengumpulkannya ke hadapannya. Melihat pemandangan itu, siapapun akan mengira bahwa malam tersebut sedang berjalan sempurna bagi sang murid jenius Mount Hua. Namun, dari kejauhan, manajer Kim hanya memperhatikan dengan tenang, karena tidak seperti orang-orang lain di ruangan itu. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui Cheong Sang.
Dan cepat atau lambat, kemenangan yang sedang dirayakan pemuda itu akan berubah menjadi urusan yang jauh lebih merepotkan. Dari kejauhan, Mak Rihwa terus mengamati meja perjudian tempat Cheongsang duduk. Sambil melipat tangan, ia menunjukkan bahwa target mereka baru saja meraih kemenangan lagi. Menurut pengamatannya, cara bermain Cheongsang sebenarnya cukup ceroboh. Ia tidak terlihat seperti penjudi berpengalaman yang benar-benar memahami permainan. Kalau harus menilai dengan jujur, Mak Rihwa merasa pemuda itu hanya sedang menikmati keberuntungan yang luar biasa. Manajer Kim mengangguk setuju. Menurutnya, faktor keberuntungan memang sedang berpihak pada Cheongsang malam itu. Dan akan jauh lebih sempurna lagi jika pemuda tersebut memutuskan berhenti sekarang juga, lalu membawa pulang seluruh kemenangannya. Sayangnya, hal seperti itu hampir tidak pernah terjadi. Sambil terus memperhatikan meja, Manajer Kim tiba-tiba bertanya kepada Mak Rihwa, "Apakah kau tahu apa hal paling menakutkan di sebuah kasino?" Sementara itu, di sekitar Cheongsang, suasana sedang sangat meriah. Rekan-rekannya terus memuji dan menyemangatinya. Beberapa bahkan bercanda bahwa jika keberuntungan itu terus berlanjut, Cheongsang mungkin benar-benar akan membuat kasino tersebut bangkrut dalam semalam. Namun di balik suasana penuh tawa itu, seseorang sedang memperhatikan dengan diam. Seorang pria tua duduk di meja yang sama. Wajahnya tenang, tatapannya tajam, dan entah sejak kapan ia sudah menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Manajer Kim memandang ke arah pria tersebut sebelum akhirnya menjawab pertanyaannya sendiri. Menurutnya, mimpi buruk yang sesungguhnya bukanlah saat seseorang kalah. Mimpi buruk itu dimulai ketika orang yang tidak mengerti permainan menang terlalu banyak karena keberuntungan. Karena pada saat itulah mereka mulai percaya bahwa kemenangan tersebut berasal dari kemampuan mereka sendiri. Mak Rihwa langsung memahami maksudnya. Melihat situasi di meja saat itu, ia mulai merasa tidak nyaman. Seolah-olah semuanya memang sedang bergerak menuju arah yang buruk. Tak lama kemudian, firasat itu terbukti. Rentetan keberuntungan Cheongsang perlahan mulai runtuh. Pria tua di hadapannya menjatuhkan bidaknya ke meja dengan penuh keyakinan. Menurutnya, ronde itu sudah menjadi miliknya. Cheongsang kalah. Selisihnya sangat tipis, hanya 1 poin. Meski begitu, ia masih bisa tertawa. Dengan santai, ia mengatakan bahwa tidak ada orang yang menang selamanya. Lagi pula, itu hanya satu kekalahan kecil. Namun setelah itu kekalahan berikutnya datang. Dan setelahnya datang lagi kekalahan berikutnya. Anehnya, semuanya selalu terjadi dengan pola yang sama. Selisih 1 poin, selalu 1 poin. Ketika Cheongsang merasa memegang kartu yang sangat bagus, lawannya ternyata memiliki kombinasi yang sedikit lebih baik. Saat ia yakin kemenangan sudah berada di depan mata, hasil akhirnya kembali berbalik. Dan lagi-lagi selisihnya hanya 1 poin. Perlahan, wajah Cheongsang mulai berubah. Kepercayaan dirinya terkikis sedikit demi sedikit. Ia terus menambah taruhan, terus mencoba merebut kembali uang yang hilang. Namun, setiap ronde hanya membuat keadaannya semakin buruk. Sementara itu, pria tua tersebut terus memainkan perannya dengan sempurna. Ia berpura-pura terkejut setiap kali menang. Kadang tertawa kecil, kadang mengaku merasa hampir bersalah karena keberuntungannya sendiri. Namun, justru sikap itulah yang semakin mengobarkan emosi Cheongsang. Giginya mulai terkatup rapat, tangannya mengepal di bawah meja. Kekalahan demi kekalahan yang terjadi dengan selisih sekecil itu perlahan menghancurkan ketenangannya. Melihat keadaan semakin buruk, salah seorang rekan Mount Hua akhirnya mencoba menghentikannya. Ia menyarankan agar mereka pulang saja. Hari sudah larut malam dan jelas keberuntungan mereka sudah habis. Namun Cheongsang tidak lagi mendengarkan. Pikirannya hanya dipenuhi satu hal. Ia harus menang kembali, apapun caranya. Dengan panik, ia mulai mengobrak-abrik sakunya. Lalu tanpa ragu, ia melemparkan seluruh koin perak yang masih dimilikinya ke atas meja. Suara logam berdenting keras. Kerumunan di sekitar langsung terdiam. Mereka sadar apa arti tindakan itu. Cheongsang baru saja mempertaruhkan seluruh tabungan yang ia miliki. Tidak ada lagi jalan mundur. Tidak ada lagi cadangan. Semua yang dimilikinya kini berada di atas meja. Sorot mata para penonton berubah. Beberapa terkejut, beberapa mulai merasa kasihan. Namun Cheongsang justru tertawa penuh keyakinan. Menurutnya, firasat kali ini berbeda. Ia yakin kemenangan besar akan datang. Tetapi saat hasil permainan akhirnya muncul, ekspresi di wajahnya langsung runtuh. Warna wajahnya menghilang, tubuhnya membeku di kursi.
Seolah-olah seluruh semangat hidupnya baru saja dicabut dalam satu tarikan napas. Keheningan menyelimuti meja. Tak seorang pun perlu menjelaskan apa yang terjadi. Semua orang sudah bisa menebaknya. Cheongsang kalah lagi. Melihat situasi yang semakin suram, salah seorang temannya buru-buru mencari alasan untuk pergi. Tanpa menunggu lebih lama, ia segera menghilang dari kerumunan. Suasana di sekitar meja berubah total. Tidak ada lagi sorakan, tidak ada lagi tawa. Yang tersisa hanyalah ketegangan dan rasa putus asa yang perlahan memenuhi udara. Dari kejauhan, manajer Kim memperhatikan semuanya dengan tenang. Lalu senyum tipis muncul di wajahnya. Menurutnya, pertunjukan pembuka sudah selesai. Dan sekarang akhirnya tiba giliran mereka untuk bekerja. Di luar kasino, udara malam terasa begitu dingin. Cahaya bulan menerangi pegunungan di kejauhan, sementara Cheongsang hanya bisa terduduk di tanah dengan wajah penuh penyesalan. Ia menjambak rambutnya sendiri, benar-benar tenggelam dalam keputusasaan. Seluruh kekayaannya lenyap dalam semalam. Yang lebih mengerikan lagi, ia harus menghadapi kemarahan masternya jika semua ini sampai ketahuan. Dalam kondisi hampir kehilangan akal sehat, Cheongsang terus bergumam, menyalahkan dirinya sendiri. Namun, di tengah keheningan malam, suara langkah kaki tiba-tiba terdengar mendekat. Cheongsang langsung tersentak. Dari balik bayangan muncul manajer Kim dengan senyum ramah, seolah sedang menyapa teman lama. Dengan sopan, ia menyebut Cheongsang sebagai pelanggan yang sangat berharga. Tanpa membuang waktu, pria itu menawarkan sebuah solusi. Pinjaman cepat, persetujuan di hari yang sama, dan tanpa jaminan apapun. Layaknya pegawai bank yang sangat profesional, manajer Kim memperkenalkan Bank Continental sebagai jawaban atas semua masalah yang sedang dihadapi Cheongsang. Mendengar tawaran yang terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, Cheongsang hanya menatap mereka dengan ekspresi bingung. Bahkan dalam kondisi bangkrut, nalurinya masih mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia lalu bertanya dengan curiga, bank macam apa yang berani memberikan pinjaman tanpa jaminan dan langsung disetujui? Semakin dipikirkan, semakin mencurigakan rasanya. Cheongsang bahkan mulai mengira mereka hanyalah rentenir berkedok bank. Meski dituduh seperti itu, senyum di wajah manajer Kim sama sekali tidak berubah. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa klien bebas menyebut mereka apapun. Tugasnya hanyalah membantu orang-orang yang sedang berada dalam kesulitan. Jawaban santai itu justru membuat Cheongsang semakin kesal. Ia langsung berdiri dan menghunus pedangnya. Dengan penuh percaya diri, Cheongsang menuntut penjelasan tentang bagaimana mereka berani menawarkan pinjaman kepada seorang pendekar dari sekte Gunung Hua. Namun reaksi itu justru membuat manajer Kim merasa geli. Menurutnya telah terjadi kesalahpahaman besar. Tanpa sedikit pun terlihat takut pada pedang yang mengarah kepadanya, ia mengangkat seikat uang penuh koin perak yang berkilauan di bawah cahaya bulan. Dalam sekejap, perhatian Cheongsang langsung berpindah. Matanya membelalak menatap tumpukan uang itu. Melihat reaksinya, manajer Kim kembali tersenyum tipis. Ia menjelaskan bahwa nama besar sekte ataupun reputasi seseorang sama sekali tidak berarti baginya. Yang terpenting hanyalah kesempatan. Dan menurutnya, uang di tangannya adalah kesempatan sempurna bagi Cheongsang untuk mendapatkan kembali semua yang telah hilang malam ini. Kata-kata itu menghantam tepat ke titik terlemah Cheongsang. Keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Jauh di dalam hatinya, keinginan untuk kembali berjudi belum benar-benar padam. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semuanya bisa dibalikan jika saja memiliki modal sekali lagi. Satu putaran lagi, hanya satu putaran lagi. Melihat godaan itu mulai menguasainya, manajer Kim segera mengeluarkan kontrak resmi Bank Continental. Dengan nada santai, ia menjelaskan bahwa prosesnya sangat sederhana. Begitu tanda tangan diberikan, uang itu akan langsung menjadi milik Cheongsang. Tanpa membaca satupun isi kontrak, Cheongsang segera mengambil kuas. Dalam keadaan dikuasai keserakahan, ia menandatangani dokumen tersebut tanpa ragu sedikit pun. Setelah selesai, kuas itu bahkan didorong kembali dengan kasar ke arah manajer Kim. Kini namanya telah tertera di atas kontrak. Sebuah tanda tangan yang tanpa disadari sedang menyegel awal kehancurannya sendiri. Tak sabar menunggu lebih lama, Cheongsang langsung menuntut agar uangnya segera diserahkan. Manajer Kim menjentikan jari sambil tersenyum lebar. Ia memuji keputusan tersebut dan secara resmi menyetujui pinjaman itu. Begitu uang berpindah tangan, Cheongsang langsung berlari kembali menuju kasino tanpa menoleh sedikit pun.
Melihat pemandangan itu, Mak Rihwa hanya bisa terdiam. Menurutnya, pemuda itu benar-benar sudah kehilangan akal sehat. Bahkan setelah mendapatkan uang, ia tidak menunjukkan keraguan sedikit pun. Saat pandangannya turun ke bawah, Mak Rihwa melihat kontrak yang tadi ditandatangani Cheongsang tergeletak begitu saja di tanah. Ia lalu bertanya-tanya mengapa seorang murid Gunung Hua yang dikenal terhormat kini justru menjadi klien mereka. Bagaimanapun, perjudian memang buruk. Namun, menurutnya, dosa Cheongsang masih belum sebanding dengan sosok-sosok mengerikan seperti Heavenly Demon. Mendengar itu, manajer Kim perlahan menoleh. Dengan senyum dingin yang membuat suasana malam terasa semakin menusuk, ia balik bertanya apakah bawahannya benar-benar mengira dirinya memilih target berdasarkan moralitas mereka. Mak Rihwa langsung terdiam. Sementara itu, mata manajer Kim tampak berkilat dalam kegelapan. Dengan tenang, ia menjelaskan bahwa bagi Bank Continental, semua orang pada akhirnya hanyalah seorang ahli bela diri. Tidak ada perbedaan antara orang baik dan orang jahat. Tidak ada perbedaan antara pahlawan dan penjahat. Yang benar-benar penting hanyalah satu hal. Apakah orang tersebut memiliki sesuatu yang mereka inginkan? Sesederhana itu. Mendengar jawaban tersebut, Mak Rihwa akhirnya memahami satu hal. Pria yang berdiri di hadapannya jauh lebih berbahaya daripada yang selama ini ia bayangkan. Dan ketika percakapan itu berakhir, keheningan malam kembali menyelimuti pegunungan, meninggalkan suasana yang terasa lebih dingin dari sebelumnya. Tak lama kemudian, suara langkah kaki kembali memecah keheningan malam. Beberapa orang mendekat dari arah kasino. Di barisan depan tampak dua penjaga yang sebelumnya sempat berurusan dengan manajer Kim. Salah satunya masih memegangi tangannya yang terluka, sementara yang lain harus ditopang rekannya karena pukulan yang diterimanya di punggung masih terasa menyiksa. Raut wajah mereka dipenuhi rasa sakit sekaligus kemarahan. Di belakang mereka berdiri seorang pria bertubuh besar dengan kepala botak. Tatapannya tajam dan penuh ancaman. Begitu tiba, pria itu langsung menanyai anak buahnya apakah dua orang di hadapan mereka adalah pelaku yang telah membuat mereka babak belur. Kedua penjaga itu segera mengangguk. Mendengar hal tersebut, manajer Kim hanya menghela napas pelan. Ia bahkan sempat mengeluh kepada Mak Rihwa karena, menurutnya, para penjaga itu seharusnya dibereskan dengan lebih rapi. Mak Rihwa langsung membalas dengan kesal. Bagaimanapun, sebelumnya ia hanya diperintahkan menyingkirkan para penjaga agar tidak terlihat. Tidak pernah ada perintah untuk mengurus mereka sampai tuntas. Sementara itu, pria botak tersebut melangkah maju dan memperkenalkan dirinya sebagai Jang Mo dari geng Viper. Dengan nada mengancam, ia menyatakan bahwa kedua orang di hadapannya telah berani menyentuh anak buahnya. Karena itu, ia menuntut penjelasan mengenai asal-usul mereka. Tanpa sedikit pun terlihat gugup, manajer Kim memperkenalkan diri dan menyebut bahwa mereka berasal dari Bank Continental. Nama itu membuat Jang Mo terdiam sesaat. Ia mencoba mengingat-ingat, tetapi tidak pernah sekalipun mendengar organisasi bernama Bank Continental. Sejauh yang ia ketahui, satu-satunya nama yang cukup terkenal di dunia pinjaman hanyalah Bank Emok. Karena itulah, Jang Mo langsung menganggap mereka hanyalah orang tak dikenal yang kebetulan memiliki sedikit kemampuan bela diri. Dengan nada meremehkan, ia menuduh manajer Kim terlalu sombong tanpa menyadari bahwa wilayah tersebut berada di bawah kekuasaan geng Viper. Namun, manajer Kim hanya menjawab dengan senyum profesional yang sama. Ia mengatakan bahwa dirinya tidak terlalu peduli soal itu. Kalimat singkat tersebut langsung menyulut emosi Jang Mo. Urat-urat di wajahnya tampak menegang. Tanpa berpikir panjang, ia memerintahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang. Mereka boleh menghajar kedua orang itu sesuka hati, bahkan mematahkan anggota tubuh mereka jika perlu. Satu-satunya larangan hanyalah membunuh, karena kematian akan menimbulkan masalah bagi bisnis geng Viper. Perintah itu segera dijalankan. Puluhan preman langsung menyerbu dengan penuh keyakinan. Salah seorang di antaranya melompat lebih dulu sambil mengayunkan senjatanya dengan ganas. Namun, sebelum serangan itu sempat mengenai sasaran, manajer Kim hanya menggerakkan kakinya dengan santai. Sebuah tendangan sederhana, hanya itu. Penyerang tersebut langsung tumbang sambil menjerit kesakitan. Kakinya tak lagi mampu menopang tubuhnya. Di saat yang sama, manajer Kim melesat maju. Kecepatannya begitu luar biasa hingga sulit diikuti oleh mata biasa.
Sebuah serangan balasan menghantam tubuh lawannya dan membuat pria itu langsung terkapar tanpa mampu melanjutkan perlawanan. Melihat rekannya tumbang, para preman lain segera menyerbu secara bersamaan. Namun, hasilnya tetap sama. Setiap serangan berhasil dihindari dengan mudah. Setiap celah langsung dibalas dengan pukulan yang tepat sasaran. Satu demi satu lawan terpental, terjatuh, dan kehilangan kemampuan untuk bertarung. Dalam hitungan saat, suasana berubah total. Teriakan kemarahan berganti menjadi jeritan kesakitan yang menggema di tengah malam. Sementara itu, Jang Mo hanya bisa berdiri membeku. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Anak buah yang selama ini ia banggakan kini bergelimpangan di tanah tanpa mampu memberikan perlawanan berarti. Barulah saat itu ia menyadari kesalahannya. Orang yang berdiri di hadapannya bukanlah petarung biasa. Di tengah lautan tubuh yang tumbang, manajer Kim masih berdiri tenang tanpa luka sedikit pun. Pemandangan tersebut membuat Jang Mo merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia bahkan tidak mampu memahami bagaimana satu orang bisa mengalahkan begitu banyak lawan dalam waktu sesingkat itu. Aura yang dipancarkan manajer Kim terasa begitu menekan. Seolah-olah yang berdiri di depannya bukan manusia, melainkan monster yang mengenakan wajah manusia. Untuk pertama kalinya, Jang Mo benar-benar merasa bahwa nyawanya berada dalam bahaya. Meski demikian, ia masih berusaha menjaga harga dirinya. Dengan senyum kaku yang dipaksakan, ia mencoba memuji kemampuan manajer Kim dan berpura-pura tetap tenang. Namun usaha itu tidak berarti apa-apa. Dalam sekejap, manajer Kim sudah berada tepat di depannya. Sebuah pukulan mendarat telak. Jang Mo bahkan tidak sempat bereaksi. Tubuh besarnya langsung terangkat dari tanah sebelum akhirnya terhempas dengan keras. Beberapa saat kemudian, jeritan kesakitannya menggema sebelum semuanya kembali sunyi. Ketika debu menghilang, pemimpin geng Viper itu sudah tidak mampu berdiri lagi. Melihat bos mereka tumbang hanya dengan satu serangan, sisa anak buah yang masih sanggup bergerak langsung kehilangan keberanian. Mereka berbalik dan melarikan diri sambil berteriak meminta pertolongan. Manajer Kim sama sekali tidak mengejar mereka. Tatapannya hanya tertuju pada Jang Mo yang tergeletak tak berdaya. Dengan suara dingin, ia mengatakan bahwa kali ini dirinya akan membiarkan semuanya berlalu. Namun peringatan itu datang dengan satu syarat. Jika geng Viper kembali membuka kasino seperti ini di masa depan, konsekuensinya tidak akan sesederhana hari ini. Mendengar ancaman tersebut, Jang Mo hanya bisa gemetar ketakutan. Bahkan untuk menjawab pun ia sudah tidak sanggup. Setelah urusan itu selesai, manajer Kim menoleh ke arah Mak Rihwa. Ia mengatakan bahwa sekarang giliran asistennya untuk bekerja. Mak Rihwa langsung memasang wajah bingung. Namun kebingungan itu segera berubah menjadi kekesalan ketika manajer Kim menunjuk ke arah para preman yang bergelimpangan di tanah. Menurutnya, seluruh kekacauan ini harus segera dibersihkan. Mak Rihwa hampir meledak mendengarnya. Sambil menggerutu, ia mulai mengeluhkan nasibnya yang selalu mendapat pekerjaan paling merepotkan. Dalam hati, ia bahkan tak segan menyebut atasannya sebagai majikan yang menyebalkan dan tidak punya belas kasihan. Anehnya, manajer Kim justru merasa terhibur mendengar semua keluhan itu. Ia hanya tersenyum kecil, lalu melanjutkan langkahnya. Di bawah cahaya bulan purnama, pria itu mengangkat pandangannya ke langit malam. Lalu dengan nada santai, ia melontarkan satu pertanyaan. Apakah klien mereka berhasil memenangkan kembali uangnya malam ini? Sementara itu, di ruang bawah tanah pavilion, suasana di meja judi semakin menegangkan. Di tengah kerumunan para penjudi, Cheongsang duduk dengan tangan gemetar. Wajahnya dipenuhi tekanan setelah mengalami kekalahan beruntun yang terus menggerus harapannya. 5 ronde berturut-turut, dan yang membuatnya semakin frustrasi, setiap kekalahan terjadi dengan selisih yang sangat tipis. Akhirnya, emosi yang selama ini ia tahan meledak begitu saja. Cheongsang menghantam meja dengan keras, lalu menuduh lawannya telah mengatur seluruh permainan. Namun tuduhan itu hanya disambut tatapan pura-pura bingung. Lawannya bahkan balik menyindir bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memperbaiki nasib buruk Cheongsang. Ucapan itu langsung memancing gelak tawa di seluruh ruangan. Para penjudi yang berada di sekitar meja mulai mengejeknya tanpa ampun. Murid Gunung Hua yang selama ini membawa nama besar sektenya kini menjadi bahan hiburan bagi semua orang.
Semakin banyak tawa terdengar, semakin besar pula rasa malu yang menghantam dirinya. Tak sanggup menahan tekanan itu lebih lama, Cheongsang akhirnya berlari keluar dari kasino. Ia menerobos kerumunan dan berhenti di halaman dengan napas terengah-engah. Namun di sana seseorang sudah menunggunya, manajer Kim. Pria itu menyambutnya dengan senyum yang sama seperti sebelumnya, seolah-olah ia sudah mengetahui hasil yang akan terjadi sejak awal. Saat melihat sosok tersebut, mata Cheongsang justru berbinar. Di tengah keputusasaan yang menelannya sedikit demi sedikit, manajer Kim terlihat seperti satu-satunya harapan yang tersisa. Tanpa menyisakan sedikit pun harga diri, Cheongsang kembali meminta pinjaman. Manajer Kim mendengarkan dengan tenang sebelum bertanya apakah dirinya sedang mengajukan kredit baru. Cheongsang langsung mengangguk dengan penuh keyakinan. Ia bersumpah bahwa semuanya akan berbeda kali ini. Jika mendapat satu kesempatan lagi, ia yakin bisa membalikan keadaan dan melunasi seluruh utangnya. Manajer Kim tetap memasang senyum profesionalnya. Menurutnya, batas kredit bukanlah masalah. Namun, kali ini Bank Kontinental membutuhkan jaminan yang lebih berharga. Mendengar itu, Cheongsang segera merogoh bagian dalam jubahnya. Sesaat kemudian, ia mengeluarkan sebuah plakat giok hijau milik Gunung Hua. Benda tersebut bukan sekadar aksesoris biasa. Itu adalah simbol kehormatan yang diwariskan langsung oleh pemimpin sekte kepadanya, sebuah benda yang seharusnya dijaga bahkan dengan nyawanya sekalipun. Namun pada saat itu, semua pertimbangan telah hilang dari pikirannya. Keinginannya untuk kembali berjudi telah mengalahkan segalanya. Tanpa ragu, ia menyerahkan plakat tersebut kepada manajer Kim. Pria itu menerima jaminan tersebut dengan puas, lalu memberikan tumpukan uang baru sebagai gantinya. Begitu uang berpindah tangan, Cheongsang kembali berlari menuju meja judi. Sama seperti sebelumnya, dan sama seperti yang telah diperkirakan manajer Kim, siklus itu terus berulang. Setiap kali mendapatkan uang, Cheongsang masuk kembali ke kasino dengan harapan besar. Setiap kali kehabisan uang, ia keluar dengan wajah yang semakin hancur. Tidak lama kemudian, pinjaman ketiga disetujui, lalu pinjaman keempat. Setelah itu, pinjaman kelima. Utangnya terus bertambah tanpa kendali, sementara harapan untuk menang justru semakin menjauh. Bahkan ketika tangannya sudah dipenuhi keringat dan tubuhnya hampir roboh karena kelelahan, Cheongsang masih terus meyakinkan dirinya bahwa kemenangan besar hanya tinggal satu putaran lagi. Namun kemenangan itu tidak pernah datang. Sedikit demi sedikit, semua yang ia miliki menghilang. Martabatnya, harta bendanya, bahkan masa depannya. Semuanya habis di atas meja judi. Hingga akhirnya, tubuh Cheongsang tak lagi mampu bertahan. Ia menjatuhkan kepalanya ke atas meja dan hanya bisa menatap kosong ke depan. Untuk pertama kalinya malam itu, kenyataan benar-benar menghantam dirinya. Tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi kesempatan berikutnya. Yang tersisa hanyalah tumpukan utang yang mustahil dibayar. Kesadaran itu membuat pikirannya nyaris runtuh. Jeritan putus asa pun menggema dari dalam paviliun, menembus keheningan malam dan menyebar hingga ke hutan di sekitarnya. Sebuah jeritan yang menandai kehancuran total seorang murid jenius yang dahulu begitu menjanjikan. Di sisi lain, manajer Kim hanya tersenyum tipis. Baginya pekerjaan malam ini telah selesai. Tanpa menunjukkan emosi apapun, ia berbalik dan mulai meninggalkan kasino. Makrihwa yang melihat hal itu langsung kebingungan. Ia segera mengikuti atasannya dan bertanya mengenai utang yang baru saja mereka berikan kepada Cheongsang. Bukankah mereka seharusnya mulai memikirkan cara menagihnya? Di tengah suara jeritan putus asa yang masih terdengar dari belakang, manajer Kim justru tertawa kecil. Menurutnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Utang, katanya, mirip seperti kecap. Semakin lama dibiarkan mengendap, semakin menarik hasil akhirnya. Jawaban itu sama sekali tidak membuat Mak Rihwa tenang. Ia lalu menanyakan kemungkinan terburuk. Bagaimana jika Cheongsang melarikan diri? Atau bagaimana jika ia kehilangan segalanya dan tidak mampu membayar sepeser pun? Langkah manajer Kim perlahan terhenti. Ia menoleh ke belakang dengan senyum tipis yang sulit ditebak. Lalu dengan nada yang sangat tenang, ia mengatakan bahwa skenario seperti itu justru akan menjadi hasil yang menguntungkan. Makrihwa terdiam. Sementara itu, senyum di wajah manajer Kim perlahan berubah semakin dingin. Menurutnya, jika seorang debitur benar-benar tidak memiliki apapun lagi untuk dibayar, maka masih ada cara lain untuk melunasi utangnya. Dan bagi Bank Kontinental, selama seseorang masih hidup, selalu ada sesuatu yang bisa dijadikan pembayaran.
Keesokan paginya, sekte Gunung Hua kembali diselimuti suasana damai. Sinar matahari pagi menerangi pegunungan, sementara lorong-lorong kayu di paviliun utama tampak tenang, seolah tidak ada sesuatu pun yang terjadi. Pemandangan itu menjadi kebalikan sempurna dari kekacauan yang terjadi semalam. Namun, ketenangan tersebut tidak dirasakan oleh Cheongsang. Di dalam kamarnya, ia meringkuk di sudut tempat tidur sambil memegangi kepala. Wajahnya pucat, sementara pikirannya dipenuhi penyesalan yang terus menghantuinya sejak malam sebelumnya. Berulang kali ia menarik rambutnya sendiri. Semakin mengingat apa yang telah dilakukan, semakin besar rasa putus asa yang menghimpit dadanya. Ia tidak hanya terjerat utang dalam jumlah besar, tetapi juga menggunakan nama sekte Gunung Hua sebagai jaminan. Dan yang paling tidak masuk akal, ia bahkan menggadaikan plakat giok Gunung Hua yang diberikan langsung oleh gurunya. Semakin dipikirkan, semakin sulit baginya untuk percaya bahwa semua itu benar-benar dilakukan oleh dirinya sendiri. Tangannya mulai gemetar, dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa besar bencana yang telah diciptakannya. Dalam benaknya, dikeluarkan dari sekte mungkin sudah menjadi hukuman paling ringan. Jika gurunya mengetahui semua yang terjadi, ia bahkan tidak berani membayangkan akibat yang akan menantinya. Saat itulah suara ketukan keras tiba-tiba terdengar dari luar pintu. Cheongsang langsung tersentak. Dari balik pintu, seorang murid menyampaikan pesan singkat. Pemimpin sekte sedang mencarinya. Seketika darah Cheongsang terasa membeku. Pikirannya langsung dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Baginya, hanya ada satu penjelasan, rahasianya telah terbongkar. Dengan langkah kaku dan jantung yang berdegup keras, ia berjalan menuju aula utama. Semakin dekat ke tujuannya, semakin besar rasa takut yang menguasainya. Sesampainya di sana, Cheongsang segera berlutut dengan hormat di hadapan pemimpin sekte Gunung Hua. Di ruangan yang luas dan tenang itu, hanya ada dirinya dan sosok yang paling dihormati di seluruh sekte, Hyunjong. Dengan tatapan tenang, sang pemimpin memanggil nama murid kesayangannya. Cheongsang menundukkan kepala serendah mungkin sambil berusaha menyembunyikan kepanikannya. Namun, ternyata alasan dirinya dipanggil sama sekali berbeda dari yang dibayangkan. Hyunjong hanya menanyakan mengapa Cheongsang tidak mengikuti latihan pagi. Menurutnya, akhir-akhir ini murid itu terlihat kurang bersemangat. Mendengar pertanyaan tersebut, Cheongsang langsung meminta maaf dan mengarang alasan bahwa dirinya sedang kurang sehat. Padahal masalah sebenarnya tidak ada hubungannya dengan penyakit. Yang menghancurkannya adalah utang judi yang terus membesar. Hyunjong hanya menghela napas ringan. Ia menegur muridnya dengan lembut, mengingatkan bahwa seorang pendekar harus mampu menjaga kondisi tubuhnya sendiri. Lalu, tanpa peringatan, Hyunjong melemparkan sebuah kotak kayu kecil ke arah Cheongsang. Kotak itu jatuh tepat di hadapannya. Cheongsang terdiam. Ia menatap benda tersebut dengan bingung. Perlahan, ia mengambilnya dan mulai memperhatikan ukiran halus yang menghiasi permukaannya. Tak lama kemudian, aroma herbal yang samar tercium dari dalam kotak itu. Melihat reaksinya, Hyunjong akhirnya menjelaskan isi kotak tersebut. Di dalamnya terdapat pil bunga plum, sebuah obat langka yang mampu membantu meningkatkan kemampuan seorang pendekar. Mata Cheongsang langsung membelalak. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya terbaring sebuah pil merah yang memancarkan energi luar biasa. Bahkan tanpa penjelasan lebih lanjut, Cheongsang tahu betul nilai benda tersebut. Itu adalah harta yang diimpikan oleh hampir setiap praktisi bela diri. Sesaat, ia hanya mampu menatap pil itu dalam diam. Perasaan bersalah yang selama ini ia tahan tiba-tiba menghantamnya jauh lebih keras daripada sebelumnya. Ia datang ke aula ini dengan keyakinan bahwa dirinya akan menerima hukuman. Namun yang ia terima justru sebuah hadiah yang sangat berharga. Sementara itu, dirinya sendiri baru saja menghabiskan malam dengan berjudi, berutang, dan menggadaikan simbol kehormatan sekte. Perbandingan itu membuat dadanya terasa sesak, bahkan untuk mengucapkan terima kasih pun terasa sulit. Melihat kondisi muridnya, Hyunjong hanya tersenyum hangat. Aura yang dipancarkannya lebih mirip seorang ayah daripada seorang pemimpin sekte. Dengan suara penuh ketulusan, ia mengatakan bahwa masa depan Gunung Hua berada di pundak Cheongsang.
Jika Cheongsang sampai runtuh, maka masa depan sekte juga akan kehilangan salah satu harapan terbesarnya. Karena itulah, ia meminta muridnya untuk menjaga diri dan beristirahat dengan baik. Mendengar kata-kata tersebut, mata Cheongsang mulai berkaca-kaca. Untuk sesaat, rasa hangat memenuhi hatinya. Ia benar-benar tersentuh oleh perhatian dan kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namun, perasaan itu tidak bertahan lama. Di balik rasa syukur yang baru saja muncul, sebuah pikiran lain perlahan menyusup ke dalam benaknya. Pikiran yang lahir dari keserakahan dan keputusasaan. Sambil menatap pil bunga plum di tangannya, Cheongsang mulai membayangkan berapa banyak uang yang bisa ia dapatkan jika menjual benda berharga itu. Dan sebelum ia menyadarinya, ia sudah memikirkan cara menggunakan harta legendaris tersebut untuk menebus kembali plakat giok Gunung Hua yang telah digadaikannya. Tak lama setelah meninggalkan aula utama, Cheongsang memilih menyendiri di beranda pavilion. Duduk sambil memandangi pegunungan di kejauhan, ia membiarkan pikirannya tenggelam dalam kekacauan yang semakin sulit dikendalikan. Kotak berisi pil bunga plum masih berada di tangannya. Semakin lama menatap benda itu, semakin besar rasa bersalah yang menggerogoti hatinya. Ia bahkan mulai membenci dirinya sendiri. Bagaimanapun, hadiah tersebut diberikan dengan tulus oleh Hyun Jong, seseorang yang mempercayainya sepenuh hati. Namun, yang memenuhi pikirannya sekarang justru bukan rasa syukur, melainkan berapa harga yang bisa ia dapatkan jika menjualnya. Pikiran itu membuatnya merasa rendah, sangat rendah. Cheongsang hanya duduk diam sambil memegangi kepalanya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa telah jatuh begitu jauh dari sosok yang seharusnya ia wakili sebagai murid Gunung Hua. Di tengah kegelisahan itu, suara keramaian dari halaman utama tiba-tiba menarik perhatiannya. Perlahan, ia mengangkat kepala dan melihat ke arah gerbang sekte. Di sana, beberapa penduduk desa sedang datang membawa berbagai persembahan sederhana. Ada buah-buahan, ada kue beras, dan ada pula barang-barang kecil yang tampaknya dibuat sendiri dengan penuh ketulusan. Satu persatu dari mereka membungkuk hormat kepada para murid Gunung Hua, memohon doa dan keberkahan untuk keluarga mereka. Salah seorang murid bahkan membantu seorang wanita tua berdiri sambil berjanji akan mendoakannya dengan sungguh-sungguh. Pemandangan itu terlihat begitu biasa. Namun, bagi Cheongsang, setiap momen terasa seperti tamparan keras. Ia melihat sendiri bagaimana orang-orang mempercayai Gunung Hua dengan sepenuh hati. Mereka datang bukan karena kekayaan, bukan karena kekuasaan, melainkan karena keyakinan dan rasa hormat yang tulus. Melihat semua itu, dada Cheongsang terasa semakin sesak. Semakin besar penghormatan yang diterima sekte, semakin berat pula rasa bersalah yang menekan dirinya. Ia bersandar lemah ke dinding, tatapannya kosong, sementara pikirannya terus mengulang kesalahan demi kesalahan yang telah ia lakukan. Utang perjudian, plakat giok Gunung Hua yang tergadai, dan sekarang ia bahkan sedang mempertimbangkan untuk menjual hadiah yang diberikan gurunya. Cheongsang menggertakkan gigi. Ia tahu bahwa apa yang sedang dipikirkannya adalah sesuatu yang salah. Namun semakin lama, keputusasaan mulai mengalahkan akal sehatnya. Akhirnya ia mengambil keputusan. Sebuah keputusan yang bahkan dirinya sendiri tahu tidak pantas dilakukan. Tangannya mencengkeram kotak kayu itu semakin erat. Lalu, tanpa ragu, ia menyembunyikannya ke dalam jubah. Pil bunga plum itu akan dijual. Apapun yang terjadi, setidaknya itulah kesimpulan yang berhasil ia paksa untuk diterima oleh dirinya sendiri. Untuk mengurangi rasa bersalahnya, Cheongsang mulai mencari berbagai alasan pembenaran. Menurutnya, memakan pil tersebut hanya akan membuat dirinya lebih kuat. Namun jika dijual, uangnya bisa digunakan untuk menebus kembali plakat giok Gunung Hua. Semakin lama memikirkannya, semakin masuk akal alasan itu terdengar di kepalanya. Ia terus meyakinkan diri bahwa menyelamatkan plakat sekte jauh lebih penting daripada menyimpan hadiah tersebut. Setelah masalah ini selesai, ia berjanji akan menebus semua kesalahannya. Ia akan bekerja lebih keras. Ia akan mengabdikan dirinya sepenuhnya kepada Gunung Hua. Bahkan jika harus menghabiskan seluruh hidupnya untuk membalas budi sekte itu, ia siap melakukannya. Sedikit demi sedikit, kebohongan yang ia ciptakan sendiri mulai terdengar seperti kebenaran.
Dan begitu keyakinan palsu itu terbentuk, langkahnya pun menjadi lebih mantap. Chongsang berjalan melewati lorong-lorong sekte sambil memegang teguh keputusan yang baru saja dibuatnya. Dalam benaknya, ia merasa telah menemukan jalan keluar terbaik, satu-satunya cara untuk memperbaiki semua kesalahan yang telah ia lakukan. Sementara itu, tanpa ia sadari, setiap langkah yang diambil justru membawanya semakin jauh ke dalam masalah yang jauh lebih besar. Siang pun berlalu, dan malam datang dengan cepat. Di bawah cahaya bulan purnama yang menerangi pegunungan, sebuah bayangan bergerak diam-diam di atas atap sekte Gunung Hua. Itu adalah Cheongsang. Dengan langkah ringan, ia melompati deretan genteng dan tembok sekte, berusaha memastikan tidak seorang pun menyadari kepergiannya. Tak lama kemudian, ia berhasil mendarat di luar batas sekte. Setelah memastikan tidak ada yang melihat, Cheongsang segera mempercepat langkahnya, menyusuri jalan setapak di tengah hutan yang gelap. Di dalam hati, ia terus meminta maaf kepada gurunya. Ia tahu betul bahwa apa yang sedang dilakukannya adalah pelanggaran serius terhadap aturan sekte. Namun saat itu pikirannya hanya tertuju pada satu tujuan, menjual pil bunga plum. Hanya dengan cara itulah ia merasa bisa menyelesaikan masalah yang telah diciptakannya sendiri. Namun baru beberapa saat berjalan, sebuah suara tiba-tiba memanggil namanya dari belakang. Cheongsang langsung membeku. Jantungnya hampir berhenti berdetak. Perlahan, ia menoleh, dan di sana berdiri seseorang yang paling tidak ingin ia temui malam itu, Chongyom. Salah satu senior yang dikenal paling disiplin dan paling sulit dibohongi di seluruh sekte. Dengan senyum santai, pria itu bertanya kemana Cheongsang pergi diam-diam selarut ini. Keringat dingin langsung mengalir di wajah Cheongsang. Dalam hati, ia merasa nasibnya benar-benar sedang mempermainkannya. Meski begitu, ia berusaha tetap tenang. Ia mencoba memberi alasan bahwa dirinya hanya ingin mencari udara segar. Namun bahkan sebelum kalimat itu selesai, ia sendiri sudah menyadari betapa buruk alasan tersebut. Cheongyom hanya menatapnya dengan wajah datar. Menurutnya, orang yang ingin mencari udara segar biasanya tidak perlu memanjat tembok sekte pada tengah malam. Cheongsang langsung kehabisan kata-kata. Melihat reaksinya, kecurigaan Cheongyom semakin kuat. Ia melangkah mendekat dan mulai mengamati murid muda itu dengan lebih saksama. Tak butuh waktu lama sebelum matanya tertuju pada tonjolan aneh di balik jubah Cheongsang. Saat ditanya, Cheongsang langsung berusaha menutupi benda tersebut. Sayangnya, tindakan itu justru membuat semuanya semakin mencurigakan. Dalam satu gerakan cepat, Cheongyom merebut kotak kayu itu dari tangannya. Begitu tutupnya terbuka, ekspresi sang senior langsung berubah. Ia menatap isi kotak itu dengan mata membelalak. Pil bunga plum. Harta langka yang bahkan banyak pendekar hanya bisa mendengar namanya tanpa pernah melihat wujud aslinya. Dengan nada tidak percaya, Cheongyom langsung menanyakan dari mana Cheongsang mendapatkan benda tersebut. Dengan gugup, Cheongsang menjelaskan bahwa pil itu diberikan langsung oleh pemimpin sekte. Pengungkapan itu membuat Cheongyom benar-benar terkejut. Namun sesaat kemudian, ekspresinya berubah total. Kecurigaan yang sebelumnya memenuhi wajahnya menghilang begitu saja. Sebagai gantinya, muncul senyum bangga yang lebar. Ia memuji keputusan Hyunjong dan mengatakan bahwa sang pemimpin memang memiliki mata yang tajam dalam mengenali bakat. Menurutnya, tidak ada orang yang lebih pantas menerima pil bunga plum selain Cheongsang. Mendengar pujian itu, Cheongsang hanya bisa tersenyum kaku. Masalahnya, ia sama sekali tidak berniat meminum pil tersebut. Namun, kebohongan berikutnya justru membawa masalah yang lebih besar. Saat ditanya mengapa membawa pil itu keluar sekte pada tengah malam, Cheongsang buru-buru mengarang cerita. Ia mengaku merasa tidak nyaman dengan perhatian dan rasa iri dari orang-orang di sekitarnya. Karena itu, ia ingin mengonsumsi pil tersebut secara diam-diam. Alasan itu terdengar aneh, sangat aneh. Bahkan Cheongyom sempat terdiam beberapa saat, mencoba memahami logikanya. Namun, pada akhirnya, pria itu justru salah paham. Alih-alih curiga, ia malah menganggap Cheongsang sebagai murid yang rendah hati. Ia bahkan sempat meminta maaf karena tidak memahami perasaannya. Sebelum Cheongsang sempat memperbaiki kesalahpahaman tersebut, Cheongyom sudah mengambil keputusan sendiri. Ia akan menjaga tempat itu. Dan Cheongsang harus mengonsumsi pil bunga plum sekarang juga. Seketika, wajah Cheongsang berubah pucat. Rencana yang telah ia susun langsung runtuh dalam hitungan detik. Ia mencoba menolak. Namun,
Setiap alasan yang keluar dari mulutnya selalu berhasil dipatahkan. Saat mengatakan ingin bermeditasi sendirian, Cheongyom menjelaskan bahwa proses penyerapan energi jauh lebih aman jika ada pengawas. Ketika mengaku tubuhnya pegal, sang senior mengatakan bahwa ia akan membantu menjaganya selama proses berlangsung. Bahkan saat Cheongsang mengeluh sakit perut, Cheongyom hanya menyuruhnya menyelesaikan urusan itu di semak-semak lalu segera kembali. Tidak ada jalan keluar, sama sekali tidak ada. Keheningan aneh pun menyelimuti hutan malam itu. Cheongyom duduk bersila dengan penuh semangat. Sementara itu di hadapannya, Cheongsang merasa seluruh harapan finansialnya perlahan menghilang. Dengan tangan gemetar, ia membuka kotak tersebut untuk terakhir kalinya. Pil bunga plum yang tadinya ingin ia jual kini berada tepat di depan matanya. Dan sebentar lagi, benda itu akan lenyap selamanya. Ia memandangi pil tersebut selama beberapa saat, lalu menatap seniornya yang mengawasi seperti seekor elang. Pada akhirnya Cheongsang menyerah. Dengan hati yang hampir hancur, ia memasukkan pil bunga plum ke dalam mulutnya. Tak lama kemudian energi murni mulai mengalir keluar dari tubuhnya. Aura yang kuat dan bersih menyebar ke segala arah, menerangi hutan yang gelap dengan cahaya kebiruan yang indah. Melihat pemandangan itu, Cheongyom benar-benar terpukau. Bahkan, dirinya tidak mampu menyembunyikan keterkejutannya atas betapa luar biasanya hasil penyerapan tersebut. Baginya, hal itu menjadi bukti bahwa Hyun Jong memang telah membuat keputusan yang tepat. Setelah proses selesai, energi di sekitar Cheongsang perlahan kembali tenang. Ia berdiri dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Di satu sisi, kekuatannya memang meningkat. Namun di sisi lain, seluruh rencananya telah hancur berantakan. Meski begitu, ia tetap memasang senyum sopan. Dengan penuh hormat, ia berterima kasih kepada Cheongyom atas bantuan dan perhatiannya malam itu. Ia bahkan terus memuji sang senior dan mengatakan bahwa keberhasilannya hari itu tidak lepas dari bantuan yang diberikan. Mendengar itu, Cheongyom hanya tersenyum puas. Tanpa menyadari kekacauan yang baru saja terjadi di dalam hati juniornya, ia berbalik dan perlahan menghilang ke dalam kegelapan malam. Sementara itu, Cheongsang hanya bisa berdiri mematung, menatap kepergian seniornya dengan senyum kaku dan perasaan hancur yang tidak bisa ia ungkapkan kepada siapapun. Begitu sosok Cheongyom menghilang di balik pepohonan, senyum di wajah Cheongsang langsung lenyap. Aktingnya akhirnya berakhir, dan kenyataan kembali menghantamnya tanpa ampun. Cheongsang memegangi kepalanya sambil menatap kosong ke depan. Energi baru memang mengalir di seluruh tubuhnya berkat pil bunga plum, tetapi hal itu sama sekali tidak membuatnya bahagia. Sebaliknya, ia justru merasa semakin putus asa. Harta berharga yang seharusnya bisa dijual untuk menutupi masalahnya kini telah menjadi bagian dari dirinya. Tidak ada cara untuk mengubahnya kembali menjadi uang. Tidak ada cara untuk menebus plakat giok Gunung Hua. Dan yang paling mengerikan, tidak ada cara mudah untuk melunasi utang yang terus menghantuinya. Pikiran tentang Bank Continental kembali muncul di benaknya. Bayangan manajer Kim dengan senyum tenang dan kontrak yang telah ditandatangani itu terus berputar di kepalanya. Semakin ia memikirkannya, semakin besar rasa takut yang muncul. Jika semua ini terbongkar, karirnya di Gunung Hua bisa berakhir. Nama baiknya akan hancur. Bahkan, kepercayaan yang diberikan gurunya mungkin tidak akan pernah kembali. Tekanan itu terus menumpuk, sedikit demi sedikit menghancurkan akal sehat yang masih tersisa. Cheongsang menggigit bibirnya sendiri sambil mencoba mencari jalan keluar. Namun, semakin keras ia berpikir, semakin buntu keadaan yang dihadapinya. Sampai akhirnya, sebuah pikiran gelap mulai muncul di sudut benaknya. Awalnya hanya sekilas, namun semakin dipikirkan, semakin sulit untuk diabaikan. Cheongsang terdiam. Matanya perlahan membelalak, sementara suara hatinya mulai membisikkan sesuatu yang bahkan beberapa hari lalu tidak pernah berani ia bayangkan. Bagaimana jika masalah ini tidak diselesaikan dengan membayar utang? Bagaimana jika sumber masalahnya saja yang dihilangkan? Pikiran itu begitu berbahaya hingga bahkan dirinya sendiri sempat terkejut. Namun pada saat itu rasa takut telah mengalahkan logika. Keputusasaan telah mengalahkan moralitas. Cheongsang perlahan menggenggam gagang pedangnya. Di bawah cahaya bulan, wajahnya terlihat jauh berbeda dari murid Gunung Hua yang selama ini dikenal orang-orang. Ia mulai meremehkan orang-orang yang telah memberinya pinjaman. Dalam benaknya, mereka hanyalah dua orang asing yang kebetulan menghalangi jalan keluarnya.
Semakin jauh pikirannya mengembara, semakin gelap kesimpulan yang mulai terbentuk. Ironisnya, energi yang baru saja diperoleh dari pil bunga plum membuatnya merasa lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan yang diberikan sebagai bentuk kepercayaan dan harapan dari gurunya, kini justru digunakan untuk memikirkan sesuatu yang sama sekali bertentangan dengan ajaran Gunung Hua. Cheongsang tertawa pendek, bukan karena bahagia, melainkan karena dirinya sendiri mulai menyadari betapa jauhnya ia telah tersesat. Dari seorang murid berbakat yang dipercaya membawa masa depan sekte, ia berubah menjadi seseorang yang kini mempertimbangkan jalan paling gelap demi melarikan diri dari konsekuensi perbuatannya sendiri. Dan di bawah langit malam yang sunyi, sebuah keputusan berbahaya perlahan mulai terbentuk di dalam hatinya. Keputusan yang dapat mengubah hidupnya selamanya. Adegan kemudian berpindah ke kota. Di bawah cahaya bulan purnama yang terang, suasana malam terasa begitu sunyi sekaligus mencekam. Dengan langkah berat namun penuh keyakinan, Cheongsang berjalan seorang diri hingga akhirnya berhenti di depan sebuah bangunan besar. Setelah mencarinya sepanjang malam, ia akhirnya menemukan tempat yang dituju. Bangunan itu adalah penginapan Hwayang, lokasi yang disebutkan para kreditor mencurigakan sebelumnya. Ingatan tentang manajer Kim yang menuntut pembayaran tunai kembali terlintas di benaknya. Terlebih lagi, mereka sempat mengatakan bahwa kamar nomor 5 akan menjadi tempat menginap mereka. Tekad Cheongsang sudah bulat. Tidak sedikit pun penyesalan terlihat di matanya. Baginya, malam ini adalah kesempatan untuk mengakhiri semua masalah. Memanfaatkan gelapnya malam, ia membuka pintu penginapan secara perlahan dan masuk tanpa menimbulkan suara. Lorong di dalam tampak kosong, hanya diterangi beberapa lentera redup yang menggantung di sepanjang dinding. Sambil melangkah menembus keheningan, Cheongsang terus meyakinkan dirinya dengan logika yang sama sekali tidak masuk akal. Jika tidak ada kreditor, maka tidak akan ada utang. Sesederhana itu menurutnya. Karena itulah ia datang ke sana, menghabisi kedua penagih utang tersebut, merebut kembali plakat giok miliknya, lalu berpura-pura seolah malam ini tidak pernah terjadi. Tak lama kemudian ia tiba di depan kamar nomor 5. Cheongsang berdiri diam sambil menahan napas. Ia mencoba menangkap suara sekecil apapun dari balik pintu. Beberapa saat kemudian, terdengar percakapan samar antara seorang pria dan seorang wanita. Itu sudah lebih dari cukup untuk meyakinkannya bahwa targetnya memang berada di dalam. Bayangan manajer Kim dan asistennya, Mak Rihwa, langsung muncul di kepalanya. Alih-alih ragu, keyakinannya justru semakin kuat. Tangannya menggenggam pedang erat-erat. Perlahan ia menghunus bilah pedang yang memancarkan aura merah muda terang. Dalam benaknya hanya ada satu tujuan, menyelesaikan semuanya dengan satu serangan. Bahkan dengan dingin ia sempat meminta maaf kepada kedua korbannya. Namun pada saat yang sama, ia juga merasa bahwa mereka setidaknya tidak akan kesepian karena akan menghadapi akhir yang sama bersama-sama. Detik berikutnya, seluruh energi yang telah dikumpulkannya dilepaskan tanpa sisa. Sebuah ledakan kekuatan dahsyat langsung mengguncang penginapan. Dalam keadaan yang nyaris kehilangan kendali, Cheongsang menggunakan jurus ketujuh dari seni pedang bunga plum legendaris. Serangan itu melesat bagaikan petir. Gelombang energi raksasa berbentuk silang menerjang ke depan dan menghantam kamar nomor 5 dengan kekuatan yang luar biasa. Dinding runtuh seketika, langit-langit hancur berantakan. Seluruh bangunan berguncang hebat akibat dampak serangan tersebut. Dalam hitungan detik, penginapan Hwayang yang sebelumnya berdiri kokoh berubah menjadi lautan puing. Di bawah cahaya bulan, kehancuran menyebar ke segala arah saat sisa energi terus menghujani reruntuhan. Ketika gerakan pamungkas itu akhirnya berakhir, tidak ada lagi jejak penginapan yang sebelumnya begitu nyaman. Yang tersisa hanyalah tumpukan puing dan kehancuran total. Setelah debu perlahan mereda, Cheongsang akhirnya menghela napas panjang. Menurutnya, mimpi buruk yang menghantuinya selama ini akhirnya telah berakhir. Jauh di dalam hatinya, ia bahkan menyadari bahwa dirinya tidak merasakan penyesalan sedikit pun. Yang ada hanyalah rasa lega yang luar biasa. Seolah beban berat yang selama ini menekan dadanya baru saja menghilang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bisa bernapas dengan tenang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Dari kejauhan terdengar suara orang-orang yang mulai bergegas menuju lokasi ledakan.
Kesadaran akan kekacauan besar yang baru saja ia sebabkan langsung membuatnya panik. Dan saat itulah ia teringat sesuatu yang jauh lebih penting, plakat giok miliknya. Wajah Cheongsang langsung berubah pucat. Tanpa membuang waktu, ia berlari ke area reruntuhan dan mulai mencari benda pemberian gurunya itu dengan tergesa-gesa. Detik demi detik berlalu. Semakin lama ia mencari, semakin besar pula kecemasan yang memenuhi pikirannya. Ia menerobos puing-puing yang berserakan, berharap benda berharga itu belum ikut hilang dalam kehancuran yang baru saja diciptakannya. Untungnya, keberuntungan masih berpihak padanya. Tak jauh dari reruntuhan, plakat giok tersebut terlihat tergeletak dalam keadaan utuh. Melihatnya, wajah Cheongsang langsung berseri-seri. Ia segera mengambil benda itu dan menggenggamnya erat, seolah tidak ingin kehilangannya lagi. Setelah memastikan plakat tersebut aman, ia tidak memiliki alasan untuk tetap berada di sana. Cheongsang segera melarikan diri dari lokasi sebelum siapapun sempat mengenalinya. Memanfaatkan gelapnya malam, ia melompat menjauh dari area penginapan yang telah berubah menjadi puing-puing. Begitu mendarat, ia langsung memilih jalur pelarian yang menurutnya paling aman dan berlari sekencang mungkin menembus jalanan yang sepi. Angin malam menerpa wajahnya, tetapi kali ini ia tidak peduli. Perlahan, senyum mulai muncul di wajahnya. Tak lama kemudian ia bahkan tertawa sendiri. Plakat giok pemberian gurunya akhirnya kembali ke tangannya. Bagi Cheongsang, itulah satu-satunya hal yang penting. Di bawah cahaya rembulan, ekspresinya terlihat jauh lebih cerah dibandingkan sebelumnya. Ia merasa seolah baru saja terbangun dari mimpi buruk yang panjang. Menurutnya, semua masalah telah selesai. Utang yang selama ini menghantuinya sudah tidak perlu dipikirkan lagi. Hidupnya seakan kembali ke titik sebelum semua kekacauan itu dimulai. Namun, tanpa disadari, tekanan yang terus menumpuk akibat utang telah mendorongnya melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan pernah ia lakukan dalam keadaan normal. Dan akar dari semua masalah itu sebenarnya sangat sederhana, judi. Sejak awal, Cheongsang tahu bahwa kebiasaan itu hanya akan membawa petaka. Bahkan ia memahami betul bahwa perjudian adalah sesuatu yang dilarang. Sayangnya, kesadaran itu datang ketika semuanya sudah terlanjur berubah menjadi kekacauan yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Meski saat itu sudah larut malam, kota Huayin sebenarnya tidak pernah benar-benar tidur. Di balik keheningan jalanan dan redupnya cahaya lentera, selalu ada mata yang mengawasi setiap pergerakan yang terjadi. Sayangnya Cheongsang sama sekali tidak memikirkan hal itu. Jika berada dalam kondisi normal, ia pasti akan memilih jalur yang sepi dan menghindari perhatian siapapun. Namun malam itu berbeda. Rasa senang karena berhasil merebut kembali plakat giok gurunya, ditambah keyakinan bahwa dirinya telah terbebas dari utang, membuat kewaspadaannya menghilang begitu saja. Tanpa disadari, seseorang telah menyaksikan seluruh pelariannya. Sementara itu, Cheongsang sendiri langsung kembali menuju sektenya. Keheningan malam menyelimuti pavilion utama ketika ia akhirnya tiba di kamarnya. Begitu pintu tertutup, ia mengeluarkan plakat giok yang berhasil direbut kembali dan menatapnya dengan penuh kepuasan. Duduk santai di atas tempat tidur, Cheongsang meregangkan kaki sambil menghela napas panjang. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa beban berat yang menekan pundaknya telah lenyap. Dalam benaknya, semua masalah sudah selesai. Yang perlu ia lakukan hanyalah menjaga kembali peninggalan gurunya dan melupakan seluruh kejadian memalukan hari itu. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa saat. Tiba-tiba, terdengar ketukan dari balik pintu. Jantung Cheongsang langsung berdebar kencang. Belum sempat menenangkan diri, suara berat yang sangat dikenalnya terdengar dari lorong, memanggil namanya dengan tenang. Cheongsang hampir melompat dari tempat tidur karena terkejut. Dengan suara terbata-bata, ia bertanya, "Apakah itu tetua Hyun Heo?" Tak lama kemudian, pintu kayu perlahan terbuka, dan di sanalah sosok yang paling tidak ingin ia temui malam itu berdiri. Tatapan tetua Hyun Heo terlihat tajam dan penuh kecurigaan. Melihat keponakannya masih terjaga hingga tengah malam, sang tetua bertanya mengapa Cheongsang belum tidur. Tanpa persiapan apapun, Cheongsang buru-buru memberikan alasan bahwa dirinya sedang berlatih tambahan. Sayangnya, alasan itu terdengar sangat lemah.
Tatapan Tetua Hyun-hyo tidak berubah sedikit pun. Jelas sekali, ia tidak mempercayai satu kata pun yang baru saja diucapkan. Dengan langkah tenang namun berat, ia masuk ke dalam ruangan. Setiap langkahnya membuat suasana semakin menekan. Beberapa saat kemudian, Tetua Hyun-ho menoleh ke arah jendela dan mulai membicarakan sebuah insiden yang baru saja terjadi di kota Hwayin. Sebuah penginapan hancur total malam ini, dan yang lebih mengkhawatirkan, kerusakan itu disebabkan oleh pengguna seni pedang bunga plum. Mendengar hal tersebut, darah Cheongsang seolah membeku. Jantungnya berdegup semakin cepat, sementara keringat dingin mulai mengalir di wajahnya. Tanpa membuang waktu, Tetua Hyun-hyo meminta Cheongsang mengulurkan tangannya. Menurutnya, setiap ayunan pedang akan meninggalkan jejak yang tidak sulit dikenali oleh seseorang yang berpengalaman. Kalimat itu menjadi pukulan telak bagi Cheongsang. Ia sadar bahwa dirinya tidak lagi memiliki ruang untuk melarikan diri. Dengan tubuh yang gemetar, Cheongsang perlahan mengangkat tangannya. Saat itulah rasa takut yang sesungguhnya mulai menghantam dirinya. Ekspresi Tetua Hyun-hyo semakin keras, dan itu sudah cukup untuk membuat Cheongsang memahami bahwa semuanya telah terbongkar. Sesaat kemudian, sang tetua menghunus pedangnya. Bilah dingin itu berhenti tepat di samping leher Cheongsang. Mulut Cheongsang langsung ternganga. Seluruh tubuhnya membeku di tempat. Dengan suara dingin, Tetua Hyun-hyo hanya mengajukan satu pertanyaan. Mengapa ia melakukan semua itu? Cheongsang masih mencoba berpura-pura tidak mengerti. Tetapi Tetua Hyun-hyo tidak memberinya kesempatan. Ia mengungkapkan bahwa dirinya sendiri melihat Cheongsang meninggalkan penginapan tersebut. Ia juga melihatnya berlari pulang melalui jalan utama dengan senyum puas di wajahnya. Bagi Tetua Hyun-hyo, tindakan itu bukan sekadar kesalahan pribadi. Seorang murid Gunung Hua telah menggunakan teknik sektenya untuk membunuh orang di luar sana. Itu adalah aib yang mencoreng nama seluruh sekte. Mendengar kata-kata tersebut, pertahanan terakhir Cheongsang akhirnya runtuh. Seluruh keberaniannya lenyap dalam sekejap. Kakinya kehilangan tenaga hingga ia jatuh berlutut di lantai kayu. Dengan kepala tertunduk, Cheongsang mulai menangis dan mengakui bahwa dirinya benar-benar telah melewati batas. Di tengah kepanikan dan penyesalan, ia menceritakan semuanya. Semua berawal dari perjudian. Awalnya hanya kemenangan kecil yang membuatnya terlena. Namun semakin lama kekalahan demi kekalahan datang tanpa henti hingga seluruh hartanya habis. Keadaan itu membuatnya mengambil keputusan yang semakin tidak masuk akal. Bahkan sampai mempertaruhkan plakat giok peninggalan sekte yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dalam pengakuannya, Cheongsang juga menceritakan kemunculan seorang pria asing bersama seorang wanita yang menawarkan pinjaman dengan sangat mudah. Sosok manajer Kim yang menyeramkan kembali muncul dalam ingatannya saat ia menjelaskan bagaimana semuanya berkembang menjadi bencana. Sambil terisak, Cheongsang bersumpah bahwa sebenarnya ia berniat mengembalikan uang tersebut. Namun, ketika plakat giok itu terancam hilang, kepanikan menguasai akal sehatnya. Tetua Hyun-ho hanya memandangnya dengan jijik. Menurutnya, hanya orang paling bodoh yang akan berpikir bahwa membunuh kreditor dapat menghapus utang. Ucapan itu menghantam Cheongsang lebih keras daripada serangan apapun. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar menyadari betapa konyol dan cerobohnya tindakannya malam itu. Tanpa mampu berkata apa-apa lagi, Cheongsang terus membenturkan kepalanya ke lantai sambil memohon maaf. Ia mengakui seluruh kesalahannya dan menyatakan siap menerima hukuman apapun yang akan dijatuhkan kepadanya. Berhadapan dengan pengakuan itu, Tetua Hyun-hyo hanya bisa memasang wajah muram. Kekecewaan terlihat jelas dalam sorot matanya. Sementara itu, Cheongsang masih bersujud di lantai kayu. Air matanya tidak berhenti mengalir, dan penyesalan yang terlambat terus menghantam dirinya tanpa ampun. Keheningan yang menyesakan memenuhi ruangan. Hingga akhirnya Tetua Hyun-hyo membuka mulut. Dengan suara dingin, ia memerintahkan Cheongsang untuk berdiri. Cheongsang terkejut. Perlahan, ia mengangkat kepalanya yang sudah memar akibat terus membenturkannya ke lantai. Dengan suara gemetar, ia memanggil pamannya sekali lagi. Tetua Hyun-hyo hanya menghela napas panjang. Ia memalingkan wajah sejenak seolah sedang berusaha menenangkan pikirannya sendiri. Jelas terlihat bahwa seluruh kejadian ini membuatnya sangat kecewa. Namun beberapa saat kemudian tatapannya kembali mengeras. Ia tampaknya telah mengambil keputusan. Dengan nada tegas,
Tetua Hyunho mengatakan bahwa dirinya tidak bisa membiarkan salah satu murid paling berbakat yang pernah dimiliki Gunung Hua menghancurkan hidupnya karena kesalahan ini. Kalimat berikutnya membuat Cheongsang benar-benar membeku. Untuk kali ini saja, Tetua Hyunheo akan menutupi kejadian tersebut. Air mata kembali mengalir di wajah Cheongsang. Ia bahkan tidak mampu berkata apa-apa selain memanggil pamannya dengan suara bergetar. Meski begitu, Tetua Hyunheo segera memperjelas pendiriannya. Membunuh orang yang tidak bersalah tetap merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Tidak ada alasan yang bisa menghapus dosa tersebut. Namun, di saat yang sama, reputasi dan masa depan Gunung Hua juga tidak bisa diabaikan begitu saja. Karena itulah ia memilih menanggung beban keputusan ini. Mendengar semua itu, ketegangan yang selama ini mencekik dada Cheongsang seakan langsung runtuh. Ia menundukkan kepala dalam-dalam dan terus mengucapkan terima kasih tanpa henti. Bagi Cheongsang, kata-kata itu terasa seperti uluran tangan yang menariknya kembali dari jurang. Setelah suasana sedikit mereda, Tetua Hyunho menarik napas panjang. Ada satu hal yang masih mengganjal pikirannya. Dengan nada penasaran, ia bertanya siapa sebenarnya orang-orang yang berada di penginapan itu. Menurutnya, para rentenir tersebut mungkin bukan orang baik, tetapi mereka tetap tidak pantas menerima nasib seperti itu. Ia bahkan berjanji akan mendoakan mereka setelah semua ini selesai. Cheongsang yang mulai tenang mencoba mengingat kembali. Ia mengaku tidak mengetahui nama mereka secara pasti, namun ia sempat mendengar bahwa mereka berasal dari Bank Kontinental. Ruangan itu mendadak sunyi. Tetua Hyunheo yang semula menghadap jendela berhenti bergerak. Lalu dalam sekejap ia berbalik, ekspresinya berubah total. Dengan kecepatan yang mengejutkan, ia langsung mencengkeram kerah pakaian Cheongsang. Cheongsang sampai terkejut oleh reaksi mendadak itu. Ia tidak mengerti mengapa informasi tersebut membuat pamannya bereaksi sedemikian hebat. Dengan wajah yang jauh lebih serius dari sebelumnya, Tetua Hyunho memerintahkannya untuk mengulangi perkataan tadi. Cheongsang yang gugup hanya bisa mengangguk dan kembali menyebut nama Bank Kontinental. Saat itulah ia melihat sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Kengerian. Mata Tetua Hyunheo dipenuhi kengerian yang nyata. Tangannya bahkan mulai bergetar saat masih mencengkeram pakaian Cheongsang. Melihat reaksi itu, rasa takut kembali memenuhi hati Cheongsang. Ia tidak memahami apa yang sedang terjadi, tetapi jelas bahwa dirinya baru saja menyebut sesuatu yang sangat berbahaya. Dengan suara meninggi, Tetua Hyunheo bertanya sekali lagi apakah Cheongsang benar-benar yakin. Lalu ia menuntut nama pria yang ditemuinya. Dalam tekanan yang luar biasa, Cheongsang segera menjawab bahwa pria itu memperkenalkan dirinya sebagai manajer Kim. Dan begitu nama itu keluar dari mulutnya, wajah Tetua Hyunheo langsung kehilangan warna. Ekspresi ngeri yang murni memenuhi wajah sang tetua, seolah-olah ia baru saja mendengar kabar paling buruk yang mungkin terjadi. Tak lama kemudian, adegan berpindah ke bagian lain Gunung Hua. Di bawah sinar bulan yang tenang, salah satu pavilion sekte tampak damai seperti biasanya. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Suara langkah kaki yang tergesa-gesa tiba-tiba memecah keheningan malam. Di dalam ruangan, Hyunjong sedang menulis kaligrafi dengan tenang ketika ia menyadari. Seseorang berlari menuju tempatnya tanpa sedikit pun berusaha menyembunyikan kepanikan. Sesaat kemudian pintu didobrak hingga terbuka lebar. Tetua Hyunheo muncul sambil berteriak memanggil pemimpin sekte. Hyunjong mengangkat kepalanya perlahan. Dengan ekspresi tenang, ia bertanya mengapa Tetua Hyunheo membuat keributan sebesar ini di tengah malam. Namun Hyunheo sudah terlalu panik untuk peduli. Begitu masuk, ia langsung jatuh lemas ke lantai dan berteriak bahwa mereka sedang menghadapi masalah besar. Alih-alih panik, Hyunjong justru menegurnya. Menurutnya, seorang tetua sekte seharusnya menjaga wibawa dan tidak kehilangan ketenangan hanya karena sebuah masalah. Sambil tetap memegang kuas, ia bahkan mulai memberikan petuah. Baginya, baik ujung pedang maupun ujung kuas tidak boleh bergetar oleh kegelisahan. Sayangnya nasihat itu tidak sempat selesai. Tetua Hyunho langsung memotongnya. Dengan wajah pucat dan suara penuh kepanikan, ia berteriak bahwa Bank Kontinental telah muncul. Dalam sekejap, seluruh ketenangan Hyunjong menghilang. Kuas di tangannya langsung meleset. Tinta hitam terciprat ke segala arah dan merusak tulisan yang sedang dibuatnya. Untuk pertama kalinya malam itu,
Wajah pemimpin sekte Gunung Hua menunjukkan keterkejutan yang sesungguhnya. Ia segera menoleh dan meminta penjelasan. Namun, setelah mendengar konfirmasi dari tetua Hyunheo, ekspresinya berubah drastis. Wajah Yunjong mendadak pucat, keringat dingin mulai mengalir di dahinya. Dan untuk pertama kalinya, pemimpin Gunung Hua itu terlihat benar-benar terguncang.